Franklin ingin menanyai Qin Chuan, tapi pihak lain berbalik dan berjalan ke restoran tanpa memberinya kesempatan untuk bertanya. Melihat ini, Franklin hanya bisa mengesampingkan keraguannya. Untuk saat ini dia berjalan menyeberang jalan melihat sekeliling untuk melihat bahwa tidak ada orang di sekitar. Mengeluarkan ponselnya dan menelepon Direktur FBI Jennifer Kelly. Setelah beberapa saat panggilan terhubung, Jennifer Kelly bertanya dengan prihatin. Bagaimana Franklin, apakah Anda tiba di sana tepat waktu? Apakah Qin Chuan melakukan sesuatu yang aneh? Apakah hidup Sean Johnson terselamatkan? Franklin mengatakan ini dengan sedikit bangga dan berpuas diri. Ketua saya menyelamatkan hidup Sean. Tuan Qin membiarkannya pergi demi saya. Setelah kata-kata ini diucapkan, Jennifer Kelly di ujung telepon terdiam sejenak, kemudian dia bertanya. Qin Chuan mematahkan tangan dan kakinya. Franklin menjawab tidak. Apakah Qin Chuan mencungkil matanya dan memotong lidahnya? Franklin melanjutkan menjawab tidak. Mata Jennifer sedikit bergetar. Kemudian dia bertanya dengan tidak percaya, maksudmu Sean Johnson meninggalkan Qin Chuan utuh dan sehat? Dia tidak memiliki luka di tubuhnya? Franklin menjawab. Ya, Tuan Qin tidak memukulnya bahkan secara fisik, dia hanya memintanya untuk meminta maaf dan kemudian membiarkannya pergi. Jennifer Kelly tidak menanggapi setelah Franklin menyelesaikan pernyataannya. Ada keheningan canggung di telepon. Franklin sangat bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa, Direktur? Apakah menurut Anda ada yang salah dengan ini? Setelah lama terdiam, Jennifer Kelly berbicara. Franklin, tidakkah menurutmu aneh? Qin Chuan adalah pria pendendam yang senang melakukan balas dendam. Antonio baru saja berselisih dengannya di hotel dan dia menghabisi seluruh geng Crips. Tidak ada yang selamat dan sejauh yang saya tahu Qin Chuan ditodongkan pistol ke kepalanya oleh pengawal Sean barusan. Apakah menurut Anda Qin Chuan akan membiarkannya setelah perilaku seperti itu? Franklin menambahkan. Omong-omong ketua, pengawal itu terluka parah oleh Qin Chuan. Tapi dia seharusnya tidak mati. Franklin, Jennifer berteriak, aku tahu kamu mencoba mengambil pujian di depanku. Kamu ingin menunjukkan seberapa besar wajahmu dan seberapa kuat kekuatanmu. Bahkan Qin Chuan harus memberimu muka. Tapi masalahnya sekarang bukanlah waktu untuk membahas muka. Sekarang adalah waktunya untuk membahas mengapa Qin Chuan begitu abnormal. Dia adalah seorang pria yang membunuh tanpa berkedip mata, tanpa pertimbangan apapun. Dan tidak memiliki kelemahan. Mengapa dia membiarkan pihak lain melarikan diri tanpa cedera setelah ditodongkan pistol ke kepalanya? Inilah fokus perhatian kita. Franklin terbangun karena teriakan itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Baru saja saya dikendalikan oleh emosi saya dan kehilangan kemampuan untuk membuat penilaian rasional. Jennifer kemudian bertanya, setelah Sean pergi apakah Qin Chuan bertingkah laku tidak biasa? Misalnya apakah dia mengatakan sesuatu yang aneh, kata-kata aneh? Franklin merenung sejenak dan berkata, ya. Mata kepala Jennifer berbinar dan dia tidak sabar untuk bertanya apa yang dia katakan. Dia berkata, saya melakukan hal yang baik untuk orang-orang Los Santos. Anda melakukan hal yang baik untuk orang-orang Los Santos. Jennifer bingung dan linglung ketika mendengar ini. Apalagi yang dikatakan Qin Chuan? Tidak ada lagi. Tuan Qin masuk ke restoran untuk makan. Setelah dia selesai berbicara, Franklin berkata, jujur, Jennifer tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dan dia terus merenungkan kata-kata Qin Chuan melakukan perbuatan baik. Apa artinya itu, Direktur? Mungkin kalimat ini tidak ada artinya. Itu hanya kalimat sederhana, tidak? Jennifer balas. Qin Chuan bukan orang yang membosankan, dia tidak akan berbicara omong kosong. Jennifer berpikir dia sangat mengenal Qin Chuan karena dia sangat yakin bahwa kata-kata Qin Chuan pasti memiliki arti lain. Namun, dia tidak punya cara untuk memahaminya untuk saat ini. Ikuti dia dari dekat dan jangan sampai dia lepas dari pandanganmu, Jennifer mengingatkan. Franklin tahu dia salah dan dengan cepat setuju. Setelah menutup telepon, dia menghela napas lega. Direktur suka mempermasalahkan hal yang tidak penting. Orang itu sudah dibebaskan, jadi apalagi yang bisa terjadi? Selain Merkin akan meninggalkan Los Santos dalam 2 hari, saya khawatir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu Sean lagi dalam kehidupan ini. Franklin mengeluh beberapa patah kata dan berlari menyeberangi jalan. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mengikuti Qin Chuan dengan cermat. Aku tidak bisa lagi diusir oleh Ji Ranxing. Franklin tiba di depan pintu SAP dan langsung mendorongnya terbuka dan berjalan ke restoran. Setelah menarik napas pertamanya, dia hampir muntah. Franklin hanya mengendusnya dan meninggalkan restoran. Bab 878 Perseteruan. Aku punya perseteruan dengannya. Dia dan aku adalah musuhku. Los Santos Komunitas Beverly Restoran SAP. Semua orang di restoran memasang tampang aneh. Terutama ekspresi Qin Chuan bahkan lebih buruk daripada ketika seseorang menodongkan pistol ke kepalanya barusan. Karena aroma seluruh restoran berasal dari hidangan di depannya. Hidangan ini rasanya seperti memakai kaos kaki sintetis tebal, sepatu bot salju untuk bermain sepak bola dan kemudian menutupi selama 3 hari 3 malam sebelumnya. Qin Chuan kembali ke restoran dan duduk. Jiang Fang ingin bertanya tentang situasi di luar rumah, tetapi saat dia membuka mulutnya, pelayan membawa hidangan pertama. Begitu hidangan ini keluar, suasana di ruangan tiba-tiba menjadi aneh dan Jiang Fang langsung terdiam. Koki berjalan keluar dengan sangat bangga mengikuti pelayan yang menyajikan hidangan. Dia dengan bangga memperkenalkan kepada Qin Chuan, Tuan Qin, ini hidangan pertama yang saya siapkan untuk Anda.
Qin Chuan melihat kotak hitam di piring itu. Dan sudut mulutnya berkedut. Bukankah ini tahu busuk? Benar, ini tahu busuk khas Tiongkok Anda. Tetapi ini adalah versi modifikasi dari tahu yang saya buat. Saya mengganti lobat dan hotuinia chordata pada tahu busuk asli dengan daging ikan herring dari ikan herring kalengan di kampung halaman saya. Dan saya juga mengganti sausnya dengan sup dari ikan herring kalengan. Dapat dikatakan bahwa hidangan ini menggabungkan esensi cita rasa Tiongkok dan Eropa. Jika staf dapur kami tidak alergi terhadap kedelai, saya yakin hidangan ini pasti akan menaklukkan selera semua orang. Koki itu penuh energi ketika memperkenalkan dirinya. Qin Chuan bingung, dia pikir pihak lain akan memberinya kejutan besar. Aku tidak menyangka akan jadi omong kosong sebesar ini, sialan, dia sengaja tidak mengambil uangku setelah tahu busuk. Ini adalah mie siput dengan rasa hot pot keju Swiss dan ikan mandarin bow yang diasinkan dengan natto. Awalnya Wang Ranran dan Jiang Fang iri pada Qin Chuan karena bisa menyantap hidangan yang dipesan khusus oleh koki, tetapi ketika saya melihat hidangan ini disajikan, keduanya menghela napas lega dan diam-diam merasa beruntung bahwa mereka adalah pemilih makanan dan mampu menyelamatkan hidup mereka. Ketika hidangan penutup terakhir keju limburger dengan saus ikan disajikan, Qin Chuan adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu, Wang Ranran. Ji Ranxing, Jiang Fang, dan Wei Zil semuanya berlarian keluar rumah karena dibandingkan dengan rasa keju limburger, mie siput terlihat lebih enak. Saat ini Qin Chuan merasa bahwa makanan yang dimasak oleh Tianxin sebenarnya tidak terlalu buruk. Setelah makan siang, Qin Chuan berjalan keluar dari restoran. Wang Ranran dan yang lainnya tanpa sadar menjauh 3 langkah dari Qin Chuan. Franklin awalnya ingin naik dan mengobrol secara pribadi dengan Qin Chuan. Tapi bau pada orang lain membuatnya menjauh. Ya Tuhan, apakah toilet di restoran meledak? Atau apakah pipa pembuangan limbah pecah? Itu membuat Tuan Qin berbau seperti ini. Qin Chuan menjadi mati rasa di bawah serangan hidangan yang seperti bom gas beracun. Dia merasa indera penciuman dan seleranya benar-benar hancur. Awalnya dia ingin pergi dan tidak perlu makan makanan ini. Namun sekelompok staf dapur mengelilinginya, menatapnya dengan saksama, ingin Qin Chuan memberikan evaluasi mereka. Ada 3 mangkuk mie dalam hidup yang paling sulit dimakan, harga diri, pemandangan, dan perasaan. Baru sekarang Qin Chuan mengerti mengapa begitu sulit untuk menerima bantuan seperti itu. Dalam keputusasaan, dia memakan semua hidangan. Untungnya, itu adalah porsi sekali gigit, jadi Anda hanya perlu mencubit hidung Anda dan memakannya. Namun, jujur saja, dengan fondasi masakan Cina, tidak peduli seberapa banyak ditingkatkan rasanya tidak akan pernah terlalu buruk. Sebelum pergi koki itu meminta informasi kontak Qin Chuan. Dia berkata bahwa dia akan membuka cabang di China di masa depan dan berharap Qin Chuan akan berbaik hati untuk terus mendukung toko itu. Qin Chuan dengan tegas meninggalkan nomor telepon ayahnya di depan restoran SAP. Wang Ranran meregang dan bertanya, kakak, kemana kita akan pergi selanjutnya? Qin Chuan berbalik dan melihat Beverly Hills di belakangnya. Naik gunung dan lihat rumahnya, Avenue ke-18 Beverly Hills, Los Santos. Sebuah Lincoln astronaut sedang melaju di jalan. Suasana di dalam mobil sangat menyedihkan. Kedua pengawal di kursi pengemudi dan kursi penumpang tetap diam, wajah mereka muram. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Karena takut membuat marah bos yang kehilangan kesabaran di kursi belakang sejak masuk ke dalam mobil, ayah koboi itu mengutuk. Pria lain di kursi belakang tampak tenang dan tenang, dia berusia sekitar 40 tahun dan bahkan ketika suhu di atas 20 derajat. Dia masih mengenakan setelan 3 potong yang rapi. Setelan yang dibuat khusus ini mewakili martabatnya. Pria itu memiliki titik botak di tengah kepalanya. Titik botak ini membuatnya tampak lebih seperti seorang aristokrat Eropa atau Amerika. Bagaimanapun semakin botak seorang Eropa semakin itu mewakili kemurnian garis darah aristokratnya. Ayah koboi itu lelah memarahi dan kemudian dia ingat untuk berterima kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Yang mulia, terima kasih atas bantuan Anda tadi dan karena telah mengirim seseorang untuk membantu saya. Jarang sekali ayah koboi mengubah ekspresi arogannya dan menjadi sangat sopan dan patuh. Charles keempat masih mempertahankan martabatnya dan memandang rendah dunia ini. Masalah kecil, saya hanya menelepon direktur FBI. Tapi aku tidak menyangka bahwa FBI benar-benar memiliki hubungan pribadi dengan pria itu. Ayah koboi itu meludah dengan kejam. Sialan, FBI adalah pengkhianat Amerika. Membantu orang Cina untuk berurusan dengan rakyat mereka sendiri. Dunia ini sangat dingin dan rusak secara moral. Lalu ayah koboi bertanya dengan ragu-ragu, Yang mulia, Anda sepertinya mengenal pria Cina bernama Qin. Apakah Anda memiliki konflik dengannya sebelumnya? Aku baru saja melihatmu bersembunyi di dalam mobil ketika melihat pria itu. Ekspresi tenang dan mantap Charles keempat berubah, sudut mulutnya berkedut dan dia berkata dengan garang, dendam, aku punya dendam terhadapnya. Dia dan aku adalah musuh, sialanku. Ekspresi wajah Charles keempat sangat jelek dan matanya penuh dengan kerumitan. Aku ingat bahwa aku adalah putra mahkota suatu negara Pangeran Inggris Raya selama ayahnya meninggal. Dia akan mewarisi tahta dan menjadi raja baru Inggris Raya dengan kekuatan yang begitu besar sehingga dia bisa menyapu seluruh dunia. Dia juga bisa mewarisi seluruh kekayaan keluarga Charlie menjadi salah satu orang terkaya di dunia.
Tetapi semua ini dirusak oleh seorang pria bernama Qin Chuan, keluarga kerajaan yang telah berlangsung selama hampir 1000 tahun, diejek dan diusir dari kekuasaan. Sebuah keluarga yang telah berdiri selama 100 tahun diusir dan diasingkan ke negara asing. Kekayaan yang dikumpulkan oleh lebih dari 10 generasi lenyap dalam semalam selama lebih dari setengah tahun. Charles IV membolak-balikkan badan setiap malam. Setiap kali saya bangun di tengah malam saya bermimpi tentang diri saya naik tahta. Dia menangis terseduh-seduh seolah hatinya teriris pisau. Dulu, dia hampir naik tahta dan memandang rendah dunia. Tapi sekarang aku harus tinggal di Amerika, menemani orang-orang kulit hitam ini dan bertindak sesuai keadaan. Charles keempat merasa bahwa dirinya kotor dan kaum bangsawan kehilangan muka. Setiap kali aku merasa sedih, aku hanya bisa memanggil 2 teman pria lagi untuk melayaniku. Hanya pelampiasan yang penuh kekerasan dan brutal yang bisa membuatnya merasa lelah dan menggunakan pelampiasan untuk menenangkan hati. Charles keempat tidak pernah sekalipun ingin membalas dendam. Sayangnya, Charles keempat sekarang hanyalah orang biasa dan tidak memiliki kekuatan militer. Tiongkok adalah tanah terlarang bagi tentara bayaran di dunia. Sangat sulit untuk membunuh Qin Chuan di Tiongkok. Bab 879 Saham Kasino sebagai hadiah kekuatan kekaisaran surga tidak dapat dilanggar, tetapi hari ini kesempatan telah tiba. Charles keempat tidak pernah menyangka bahwa dia akan menyinggung Qin Chuan seluruh dunia. Beraninya dia pergi ke luar negeri dan datang ke Amerika Serikat secara terbuka. Bukankah dia orang Cina? Bukankah dia menentang Amerika Serikat? Mengapa dia datang ke Amerika Serikat? Charles keempat meletakkan dagunya di tangannya, tenggelam dalam pikiran. Sun dia memiliki jawabannya. Dia berpikir dengan hati-hati tentang penjualan saham grup Sansin Qin Chuan sebelumnya dengan harga rendah dan investasinya sebesar 2 triliun dolar AS di Korea Selatan. Charles keempat menamparkan pahanya dan berkata, hebat itulah dia. Ayah koboi itu bertanya dengan rasa ingin tahu, yang mulia apa itu? Charles keempat mengabaikan pria kulit hitam yang bodohnya seperti babi. Dia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ternyata Qin Chuan tidak maha kuasa. Selama lawannya cukup kuat, dia harus menjadi anjing. Charles keempat akhirnya tahu mengapa Qin Chuan terlibat dengan FBI. Qin Chuan tidak ada yang istimewa. Ini adalah kesempatan yang dikirim dewa. Hari ini, semua dendam baru dan lama akan diselesaikan bersama. Aku melakukan apa yang ayahku tidak bisa lakukan. Aku akan membunuh orang-orang yang tidak bisa dibunuh ayahku. Otoritas kekaisaran surga tidak boleh dilanggar, teriak Sean Charles keempat. Cowboy Dad bisa melihat niat membunuh Charles keempat. Matanya berbinar dan dia diam-diam senang. Sepertinya orang tua ini memiliki dendam besar terhadap orang Tiongkok itu. Mungkinkah orang Tiongkok itu selingkuh dengan istrinya? Cowboy itu meluruskan kerahnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, yang mulia, tolong beri saya perintah Anda. Apakah Anda ingin balas dendam? Apakah Anda ingin dia merasakan penghinaan di bawah selangkangannya? Ada binar di mata ayah Cowboy itu barusan. Dia dipaksa berlutut di depan Qin Chuan di depan umum dan semua orang di jalan melihatnya. Tidak ada pria yang bisa menahan hal yang memalukan seperti itu. Ayah Cowboy itu merasa seperti akan hamil, yang mulia. Jika saya tidak membalas dendam, ayah Cowboy tidak akan punya muka untuk tinggal di Los Santos. Bagaimana saya bisa menghadapi orang-orang di masa depan dan bagaimana saya bisa menghadapinya jika saya tidak menanggapi penghinaan yang telah saya derita? Ayah Cowboy itu berbicara dengan marah dan penuh semangat. Seolah-olah dia akan membeli senjata api otomatis dan menembak Qin Chuan dalam detik berikutnya. Namun, ketika dia mencapai puncak pidatonya, dia tiba-tiba berhenti. Ada sebuah kejutan. Tetapi setelah mengatakan ini, ayah Cowboy melirik Charles keempat. Pihak lain mengangguk sedikit untuk memberi isyarat kepadanya untuk melanjutkan. Ayah Cowboy menghela napas pelan, tetapi, saya baru saja melihat bahwa pria Cina ini cukup mampu. Dan kekuatannya berada di luar jangkauan orang biasa. Jika kita ingin membunuhnya, kita harus menggunakan tembakan fatal. Charles keempat mengangguk setuju. Dia ingat pria ini memang cukup mampu. Ayahku sepertinya telah mengirim orang untuk membunuhnya sebelumnya, tetapi dia berhasil melarikan diri. Bukankah ayah Cowboy tahu bagaimana pembunuhan yang dibicarakan Charles keempat dilakukan? Tapi hari ini dia melihat Qin Chuan bertindak dan melukai pengawalnya dengan serius. Dia tahu bahwa itu adalah angan-angan kosong untuk ingin membunuh orang Tiongkok hanya dengan 1 atau 2 orang. Lawan yang begitu arogan. Dibutuhkan tim yang terdiri dari setidaknya 10 orang untuk dapat menembaknya hingga mati. Ayah Cowboy melanjutkan, yang mulia, untuk membunuh orang ini. Kita harus benar-benar yakin, jadi, saya ingin meminta 5 geng besar di Los Santos untuk membantu kita. Oke, saran Anda sangat bagus. Kita harus memastikan tingkat keberhasilan membunuh Qin Chuan. Saya ingin semua orang dari 5 geng besar keluar. Jangan khawatir, akibatnya akan ditangani oleh keluarga kerajaan Inggris kita. Saya tidak percaya bahwa orang-orang di Gedung Putih Amerika Serikat tidak akan menghormati keluarga Charlie kita. Ketika ayah Cowboy mendengar ini wajahnya berubah drastis. Dia awalnya hanya ingin meminta 1 atau 2 anggota geng untuk melakukannya. Akibatnya orang tua ini sebenarnya ingin semua orang dari 5 geng besar dimobilisasi. Meskipun ayah Cowboy memiliki koneksi pribadi dengan 5 geng besar, dia memiliki hubungan baik dengan semua orang. Namun, hal ini belum mencapai titik di mana satu perintah akan membuat kelima geng besar itu tunduk dan patuh. Saya harap orang tua itu masih menganggap dirinya sebagai pangeran.
Dia hanya perlu mengangkat tangannya dan orang-orang akan berbondong-bondong kepadanya untuk melakukan pekerjaan. Charles keempat melihat rasa malu di wajah koboi itu. Dia mencibir, ada apa Sean? Tidak bisakah kau melakukan ini? Ayah koboi itu berkata dengan canggung. Yang mulia, meskipun saya memiliki reputasi di Los Santos, semua orang biasanya menghormati saya ketika saya melakukan sesuatu di hari kerja. Tetapi Anda baru saja mengatakan bahwa semua 5 geng besar akan dimobilisasi, yang benar-benar merupakan pendapat yang terlalu tinggi tentang saya. Charles keempat mendengus dan berkata pada dirinya sendiri, saya tahu orang kulit hitam ini tidak dapat diandalkan, mereka bodoh seperti babi dan serakah. Charles keempat menegakkan tubuh dan berkata, Anda hanya ingin meminta uang kepada saya. Saya akan mengambil 30 saham dari Royal Foundation of Great Britain di kasino di Pulau Guabiana di Pasifik Barat sebagai hadiah untuk membunuh Qin Chuan. Sekarang Anda dapat meyakinkan orang-orang dari 5 geng besar. Benar, PDD sangat senang. Saya membuat janji dengan orang tua itu untuk makan malam hari ini hanya untuk terlibat dalam insiden kasino Pulau Guabrian Sisilia. Meskipun tidak terduga dan saya tidak sempat makan, saya berhasil menyelesaikan pekerjaan. Sebelumnya, saya berpikir untuk mengeluarkan uang untuk membeli saham. Tetapi sekarang saya bisa bergabung hanya dengan menggerakkan jari dan membunuh seseorang. Ayah koboi merasa bahwa semua yang terjadi hari ini sudah ditakdirkan. Sungguh pria yang beruntung. Tepat ketika dia bahagia dan hendak menelepon, Charles keempat tiba-tiba menekan tangannya. Cowboy Dad mengira pihak lain akan mengingkari janjinya. Bagaimanapun, 30 saham kasino itu bernilai banyak uang. Kasino adalah induk ayam yang bertelur. Ini adalah sumber dana tak berujung dan tempat penting untuk mencuci uang haram. 30 saham sebenarnya adalah harga yang tinggi. Yang mulia, mata Anda, Charles keempat, masih menunjukkan keganasan. Tapi kali ini, ada sedikit lebih banyak kelicikan dan kehati-hatian. Saya pikir hanya 5 geng besar saja tidak cukup. Ayah koboi itu tercengang. Hanya membunuh 1 orang, 5 geng besar saja tidak cukup. Apa yang kau bicarakan, Pak Tua? Apa kau tahu? Yang mulia, 5 geng besar telah dimobilisasi, yang hampir mencapai 1.000 orang. 1.000 orang mengepung 1 orang, bukankah itu cukup? Charles keempat melambaikan tangannya dan berkata 1.000 orang melawan 1 orang sudah cukup. Tetapi saya khawatir FBI akan ikut campur jika terjadi kesalahan, kita akan kehilangan kesempatan paling berharga. Ayah koboi mengangguk sambil berpikir. Menilai dari situasi hari ini orang Tiongkok itu memang memiliki hubungan dekat dengan FBI. Yang mulia, menurut Anda apa yang harus dilakukan tentang masalah ini? Apakah Anda ingin saya menghubungi pejabat senior di Washington untuk membantu menengahi? Charles keempat menggelengkan kepalanya dan berkata sejak orang itu memiliki hubungan dengan FBI. Dia pasti juga memiliki hubungan dengan pejabat senior di Washington. Mereka pasti akan bertindak sebagai pembawa damai dan memperkeruh suasana. Saya tidak akan menerima rekonsiliasi dengan pria itu. Saya harus membunuhnya. Ayah koboi itu mengerutkan bibirnya dan berkata dalam kasus ini. Yang mulia, apakah Anda sudah memikirkan solusinya? Charles keempat mengangkat mulutnya dengan senyum licik dan berkata bab 880 pengajuan ini memiliki risiko keamanan yang sangat besar. Harap modifikasi dengan hati-hati sebelum mengirimkannya. Saya akan memberi Anda tambahan 20% saham kasino sebagai hadiah, kata Charles keempat dengan nada mendominasi. Cowboy Daddy menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini. Hadiah tambahan 20% untuk saham? Ya, Anda memasang hadiah di dark web. Saya akan memberikan 20 saham kasino Pulau Sinari Guabriana kepada siapapun yang dapat membunuh Qin Chuan. Nama pria Tiongkok itu adalah Qin Chuan. Jangan khawatir. Yang mulia, saya akan segera memasang hadiah di dark web. Cowboy Dad mengeluarkan ponselnya dan masuk ke dark web terbesar di dunia 91 dark web. Dia sangat akrab dengan 91 dark web. Dia telah menawarkan hadiah di dark web lebih dari sekali untuk membunuh lawannya. Charles keempat melihat layar ponsel Cowboy Dad. Ketika dia melihat kata-kata 91 dark web, dia bertanya dengan bingung, Sean, apakah 91 dark web ini dapat diandalkan? Nama situs webnya terdengar agak aneh. Ayah koboi sedikit mengerutkan kening. Secara logika, keluarga kerajaan Inggris seharusnya terlibat dalam banyak pembunuhan setiap hari. Setelah semua ibumu dibunuh oleh ayahmu, apakah orang tua ini berpura-pura tidak bersalah di depanku lagi? Aku tidak akan memanjakanmu kali ini. Yang mulia, Anda tidak tahu 91 dark web. Bukankah Anda pernah menggunakannya sebelumnya? Charles keempat tampak tidak senang ketika menghadapi pertanyaan dari ayah koboinya. Saya adalah putra mahkota Britania Raya. Apakah saya terlihat seperti seseorang yang akan pergi ke dark web? Jika saya ingin melakukan sesuatu, orang-orang di bawah secara alami akan tahu bagaimana melakukannya. Apakah ada kebutuhan bagi saya untuk melakukannya sendiri? Koboi tua itu tiba-tiba mengerti dan mengangguk berulang kali. Ya, untuk kejahatan seperti ini Yang mulia tentu saja tidak perlu melakukannya secara pribadi. Charles keempat mendengus dengan nada menghina. Meskipun saya tidak lagi di Britania Raya dan tidak lagi memiliki gelar pangeran. Saya masih memiliki pendidikan yang saya terima sejak kecil. Saya bahkan tidak akan melihat situs web yang kotor dan cabul seperti itu. Hal yang sama berlaku untuk dark web lainnya, terutama bintang porno wanita Jepang di sana. Seperti Yua Mikami Ryuka Inaba Aika Yumi no Nozomi, saya tidak tahu satupun dari mereka. Dan Amy Fukada Mao Hamasaki Yui Nagase Mitsuki Nagase Rina Takase Juri Mitani, saya belum pernah melihat satupun dari mereka. Mulut ayah koboi itu berkedut. Wow, kamu tidak tahu satupun dari mereka, tetapi kamu tahu nama mereka lebih baik dari siapapun kamu. Orang tua tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun kebenaran.
Walaupun dalam hati dia mengeluh, ayah koboi itu tahu bahwa dia tetap harus memberikan sedikit muka pada orang ini. Dia dengan tenang berkata kepada Charles Ive yang mulia, 91 Dark Web adalah Dark Web terbesar di dunia. Anda dapat memasang bounty apapun di situs web ini selama uangnya ada, orang-orang di sana dapat membantu Anda mencapai apapun. Mata Charles keempat berbinar. Dia benar-benar ingin bertanya apakah boleh membunuh raja. Tapi pada akhirnya, saya memutuskan untuk menyimpannya untuk diri sendiri. Ya. Apa saja, lanjut koboi ayah. Ada banyak sekali pembunuh bayaran dan kelompok tentara bayaran kelas dunia di 91 Dark Web. 100 pembunuh bayaran teratas dan 10 perusahaan tentara bayaran teratas di dunia semuanya telah membuka akun di sana. Saat dia berbicara, ayah koboi memindahkan layar lebih dekat ke Charles keempat. Yang mulia, lihat, mereka yang memiliki V biru pada avatar mereka adalah organisasi tentara bayaran bersertifikat. Mereka yang memiliki V emas adalah pembunuh bersertifikat. Orang-orang ini semuanya secara resmi disertifikasi oleh dan mereka dijamin menjadi profesional. Segera setelah kami mengeluarkan bounty, mereka akan segera melihat pesan tersebut dan segera menerima pesanan. 91 Dark Web hanya mengenakan satu komisi. Ini jauh lebih teliti daripada beberapa aplikasi pengiriman makanan. Charles keempat mengangguk dan berkata kedengarannya, bagus kalau begitu, kamu harus segera mengeluarkan perintah bounty. Pada saat ini, satpam yang duduk di kursi penumpang berbalik dan berkata, Bos, orang-orang kita melaporkan bahwa pria Tionghoa itu pergi ke Beverly Hills. Mereka naik gunung. Ya, mereka membuat janji dengan agen real estate dan mendengar bahwa mereka ingin membeli rumah. Ayah koboi itu menyipitkan matanya, berpikir sejenak, lalu berkata selidiki lagi dan laporkan lagi, kita tidak boleh membiarkan orang Cina menghilang dari pandangan kita. Oke bos, ayah koboi itu mendengus dingin, beli rumah, aku ingin rumah yang kamu beli menjadi kuburanmu. Setelah mengatakan itu, ayah koboi itu mengetuk layar ponselnya dengan jari-jarinya dan mulai memasukkan perintah hadiah, judul hadiah besar misi pemenggalan. Kepada 91 pembunuh web gelap dan teman tentara bayaran. Kami sekarang mendesak mengeluarkan perintah hadiah yang mencari ahli untuk melaksanakan misi pemenggalan kepala seorang warga negara Tiongkok. Rinciannya adalah sebagai berikut. Nama Qin Chuan, kebangsaan Tiongkok, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tidak diketahui, ciri-ciri 2 wanita dan 2 pria mengikutinya, 1 pria adalah seorang pelayan. Yang lain adalah penjilat tempat persembunyian komunitas Beverly Los Santos. Susah catatan target pemenggalan kepala saat ini berlokasi di komunitas Beverly. Setelah menerima pesanan, harap pergi ke komunitas Beverly Hills di Los Santos, USA untuk masuk. Setelah masuk, majikan akan menambahkan semua orang ke grup Telegram dan membagikan keberadaan target secara real time. Silakan hubungi kami setelah menyelesaikan tugas. Kami akan menawarkan 20% saham di Kasino Pulau Sinarik Guabriana di Pasifik Barat sebagai hadiah buruan. Catatan, misi hadiah ini telah ditinjau oleh 91 Dark Web dan deposit untuk hadiah telah dibayarkan. Silakan lanjutkan dengan percaya diri. Cowboy Daddy mengetik konten hadiah dengan cepat. Kemudian klik tombol kirim. Lingkaran putih muncul di layar dan terus berputar. Setelah beberapa saat, sistem tidak meminta bahwa pesanan hadiah berhasil dikeluarkan seperti biasa. Tetapi malah meminta bahwa terjadi kesalahan dalam pesanan hadiah. Ayah Cowboy itu menatap kata-kata kecil di layar dengan bingung. Pengajuan ini memiliki risiko keamanan yang sangat besar. Harap modifikasi dengan hati-hati sebelum mengirimkannya. Pesan perintah ini mengejutkan Ayah Cowboy. Ya ampun. Anda berada di Dark Web dan Anda masih khawatir tentang risiko keamanan konten. Sebenarnya pusarmu yang kentut, mengapa kamu mengeluarkan suara itu? Ayah Cowboy mengira itu adalah kesalahan sistem, jadi dia mengklik kirim lagi. Tapi seperti terakhir kali informasi yang dikirim kembali dan diminta untuk dimodifikasi. Baru sekarang, dia mulai serius. Sialan. 91 Dark Web. Kamu sangat tidak tahu malu untuk berpura-pura menjadi perusahaan yang sah. Cowboy ayah tidak punya pilihan selain memodifikasi pesanan hadiah lagi. Dia menghapus semua kata seperti memenggal kepala dan menjilat anjing lalu mengklik kirim. Tapi setelah mengirim lagi, sistem masih melaporkan kesalahan dan memerlukan modifikasi. Ayah Cowboy sangat marah hingga ingin mengutuk ayahnya di tempat. Dia bertanya-tanya apakah dia telah memasuki Dark Web palsu. Jika Dark Web memiliki layanan pelanggan, saya akan menelepon mereka dan memberi mereka teguran yang baik. Dalam 1 jam berikutnya, setelah revisi yang tak terhitung jumlahnya, pada akhirnya hadiah disetujui setelah Ayah Cowboy menghapus nama target. Setelah melihat bahwa hadiah itu dikeluarkan secara normal, Ayah Cowboy tidak bisa menahan diri untuk meludah. Sialan, web gelap sangat pengecut. Sekarang mereka bahkan tidak menggunakan registrasi nama asli saat membunuh orang. Charles keempat di samping tidak bisa tidak bertanya, pesanan hadiah Anda tidak menyertakan informasi tentang orang yang diberi hadiah. Bagaimana para pembunuh seharusnya masuk? Bab 881 buat janji untuk melihat sebuah rumah mewah bernilai jutaan dolar. Ayah Cowboy itu tersenyum dan berkata, yang mulia, Anda tidak tahu bahwa sebelum pembunuh itu beraksi, dia biasanya akan melakukan panggilan video dengan kami. Panggilan video? Ya, mereka berkomunikasi dengan kami melalui video. Tujuan utamanya adalah untuk membiarkan kami mengonfirmasi target pembunuhan. Hanya setelah target dikonfirmasi mereka akan bertindak. Bagaimanapun, mereka bukan pembunuh sejak lahir dan tidak akan menyerang orang biasa tanpa alasan. Tentu saja, jika majikan ingin menyaksikan proses pembunuhan, mereka juga dapat membayar ekstra untuk menyaksikannya dengan seksama. Setelah mendengar ini,
Charles keempat mengangguk berulang kali. Oke, membunuh Qin Chuan kali ini akan menjadi kemenangan yang pasti. Ayo, ikuti aku kembali. Aku ingin menunjukkan siaran langsung pembunuhan Qin Chuan kepada ayahku. Amerika Serikat, Los Santos, area Villa Beverly Hills. Qin Chuan dan kelompoknya yang beranggotakan 5 orang memasuki area villa dengan Toyota Corolla milik Wang Ran. Adapun Wei Zil, sejak dia mengetahui bahwa Qin Chuan adalah orang kaya, dia merasa sangat tertekan berada di dekat Qin Chuan dan Wang Ran. Setelah makan malam, dia mencari alasan untuk menyelinap pergi. Tapi Franklin mengikuti Qin Chuan dengan cermat seperti plester kulit anjing. Dia bahkan tidak mengendarai mobilnya sendiri, tetapi bersikeras untuk berdesakan di mobil kecil bersama Qin Chuan dan 4 orang lainnya. Area Villa Beverly Hills dibangun di atas gunung. Benar-benar sulit bagi Corolla yang penuh muatan untuk mendaki lereng ini. Melihat pemandangan di luar mobil, Qin Chuan merasa cukup puas. Saat ini, ponselnya berdering. Setelah percakapan singkat, Qin Chuan berkata kepada Wang Ran yang sedang mengemudi Ran arahkan ke pusat area villa di Jalan Komersial No. 78 pihak lain akan menerima kita di sana. Jiang Fang yang tidak memiliki kesempatan untuk berbicara sepanjang jalan akhirnya menemukan kesempatan dan bertanya. Dia kakak Qin, tidakkah kamu membuat janji dengan seorang teman? Qin Chuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya melihat agen real estate di Douyin. Rumah-rumah yang mereka foto berkualitas cukup tinggi sehingga saya menghubungi mereka untuk datang dan melihat rumahnya. Saat Qin Chuan mengatakan ini, dia membuka akun pihak lain. Jiang Fang melihat layar ponsel Qin Chuan dan bertanya dengan heran, jadi ini akunnya. Oh, Anda juga kenal orang ini? Akun ini berlokasi di Los Santos, jadi saya sering bisa melihatnya. Saya menonton video yang mereka posting setiap edisi. Lagi pula, ini adalah cara saya untuk memata-matai orang-orang kaya, Jiang Fang berkata dengan senyum canggung, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia sadar dan berkata, saudara Qin, rumah-rumah yang ditunjukkan blogger ini semuanya bernilai puluhan juta. Bahkan jika rumah ini disewakan, biayanya $100.000 AS per bulan. Saat meninggalkan restoran, Qin Chuan mengatakan dia ingin melihat sebuah rumah. Jiang Fang pernah berpikir bahwa Qin Chuan ingin menyewa rumah di Beverly Hills untuk Wang Ran. Di kaki komunitas Beverly Hills, ada rumah untuk disewakan yang harganya 1 juta. Harganya sekitar US 10.000 sebulan, yang setara dengan RMB 70.000 hingga 80.000 sebulan. Qin Chuan cukup murah hati untuk memberi saudara perempuannya komputer semahal itu. Jadi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk menyewa rumah untuk saudara perempuannya seharga $10.000 AS sebulan. Namun Jiang Fang tidak pernah menyangka bahwa Qin Chuan akan langsung melewati angka $1 juta dan ingin melihat rumah senilai puluhan juta dolar AS. Untuk rumah senilai puluhan juta rentanya akan 10 kali lebih tinggi. Qin Chuan mengambil kembali teleponnya dan berkata dengan sedikit keluhan. Kami setuju untuk membelinya. Mengapa kamu selalu ingin aku menyewanya? Jiang Fang tahu bahwa dia telah berbicara di luar giliran lagi. Dan kali ini sepertinya membuat kakak Qin sedikit tidak senang. Dia berusaha keras untuk menutup dirinya tetapi dia tidak bisa mengendalikan diri. Rumah senilai puluhan juta dolar ini setara dengan ratusan juta yuan Tiongkok. Jiang Fang menggenggam kedua tangan kecilnya. Dan dia berusaha keras untuk berhenti berbicara. Aku tidak bisa menahan perasaan seperti ada duri di hatiku. Untungnya saat ini Corolla berputar 180 derajat dan berbelok ke Beverly Community Center. Jiang Fang yang duduk di kursi penumpang melihat sesosok tinggi berdiri di pinggir jalan dari jauh. Orang lain itu mengenakan setelan coklat muda dengan kemeja kerja putih, di bawahnya lekuk tubuh bagian atas yang gemuk menarik perhatian orang yang lewat. Bagian bawahnya adalah rok pensil dengan warna yang sama. Ini berbeda dari agen real estate biasa. Agen untuk properti mewah kelas atas harus berpakaian sopan dan pantas. Jadi mereka tidak akan mengenakan stoking hitam karena itu akan membuat mereka terlihat sembrono. Stoking berwarna kulit dengan tekstur halus dapat menunjukkan lebih banyak rasa hormat kepada pelanggan. 2 kaki ramping berdiri tegak di tepi jalan. Sosoknya tidak kalah dengan model top bahkan di acara Victoria's Secret. Agen properti mewah Grace berdiri di sisi jalan. Dia terus melihat riwayat obrolan di ponselnya dan membandingkannya dengan plat nomor. Ketika dia melihat plat nomor target, senyum di wajahnya membeku. Mustahil, mustahil, mustahil. Grace bergumam dengan mulut berkedut. Kak Jiang, ada apa? Gadis yang berdiri di sebelah Grace mengenakan pakaian dengan gaya yang sama tetapi warna yang berbeda bertanya dengan prihatin. Grace menolehkan kepalanya dan melotot ke arah gadis itu. Cecilia, kita berada di Amerika Serikat sekarang, bukan di Cina. Jangan panggil aku dengan nama Cina. Cecilia menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Aku mengerti, Grace, kakak. Jangan menambahkan, kakak, betapa tidak berkelasnya. Oh, mengerti, Grace. Grace sangat marah hingga menggelengkan kepalanya dan berkata, pria ini memintaku untuk melihat rumah di Douyin. Aku sudah memeriksa akun Douyinnya. Semua gambar yang dia posting adalah Rolls-Royce, Lamborghinis, dan Ferrari. Saya pikir dia adalah generasi kedua yang kaya dari Tiongkok. Tetapi ternyata dia adalah pria sok. Grace, kamu bahkan belum bertemu dengan pria itu. Bagaimana kamu tahu dia pria yang sok? Lihat saja sendiri jika orang kaya generasi kedua dari Tiongkok datang ke sini. Kenapa dia mengendarai Corolla yang lusuh? Pernahkah Anda melihat pemilik rumah di Beverly Hills mengendarai mobil seperti itu? Tapi mungkin dia baru saja turun dari pesawat dan menyewa mobil secara acak. Grace melirik Cecilia dan mendengus. Apakah menurutmu orang kaya begitu santai?
Pikirkan tentang rumah-rumah bernilai puluhan juta dolar di belakang kita ini. Setiap tahun, pajak dan perawatannya saja menghabiskan biaya hampir 1 juta dolar. Berapa banyak pemilik yang mampu membeli rumah seperti itu akan bersikap santai mendengar ini? Cecilia mengangguk tanpa bantahan. Grace melihat ponselnya dan berkata dengan tidak sabar, "Oh, saya punya klien yang ingin melihat rumahnya ya di Cecilia, kamu datang dan menerima mereka." Tapi Grace, saya masih seorang pekerja magang dan saya belum menjual rumah sama sekali. Mengapa tidak perusahaan tidak memiliki aturan bahwa pekerja magang tidak boleh menjual rumah? Anda harus tahu bahwa jika Anda menjual rumah apapun di sini, komisi yang didapatkan adalah ratusan ribu dolar AS, cukup untuk hidup selama beberapa tahun. Tetapi itu harus dijual, Cecilia bergumam pelan. Meskipun dia pendatang baru, dia tidak bodoh. Dia mengerti mengapa Grace memberinya perintah itu. Karena tidak mungkin perintah ini akan berhasil. Dia juga mengerti dalam hatinya bahwa tidak mungkin pelanggan yang mampu membeli rumah mewah senilai puluhan juta dolar AS mengendarai mobil senilai puluhan ribu dolar. Saat Grace berbalik dan pergi, Corolla mengerem dan berhenti di depan Cecilia. Bab 882 sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dua Rolls-Royce terjual hanya dalam 22 detik. 5 orang di dalam mobil turun satu persatu. Cecilia menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, anggap saja ini sebagai latihan. Pelatihan magang selalu lebih mudah menghadapi orang biasa daripada menghadapi miliarder sungguhan. Dia berinisiatif untuk menyapanya dan bertanya, permisi, siapa Tuan Qin yang memiliki janji untuk melihat rumah itu? Qin Chuan melangkah maju dan berkata, saya adalah kamu Grace. Cecilia tersenyum dan berkata, halo Tuan Qin, saya Cecilia. Saat dia mengatakan ini, dia dengan sopan menyerahkan kartu namanya yang ditulis dalam bahasa Mandarin dan Inggris. Terdapat nama Inggris dan nama Cinanya. Zhuang Ya, maaf Tuan King, Raja yang menghubungi Anda sebelumnya adalah rekan kerja saya. Dia memiliki beberapa urusan mendesak untuk diselesaikan. Saya akan menjadi orang yang menyambut Anda selama melihat-lihat rumah hari ini. Saya harap Anda tidak keberatan. Tidak apa-apa, Nona Zhuang, asalkan pembelian rumah berjalan lancar. Qin Chuan tersenyum dan mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Lagi pula, dia tidak mengenal Grace dan dia hanya mengobrol dengannya di Douyin. Aku mendengar Qin Chuan memanggilku Nona Zhuang, bukan nama Inggrisku. Dia merasa sedikit tersentuh. Sejak datang ke Amerika Serikat, sangat sedikit orang yang memanggilku dengan nama dan marga Cinaku. Mendengar panggilan sesama warga negaranya lagi, sikapnya terhadap Qin Chuan menjadi sedikit lebih ramah. Secara bertahap, aku lupa bahwa orang lain hanya ada di sana untuk mengambil foto dan pamer serta memposting di WeChat Moments. Rumah mana yang ingin dilihat Merkin hari ini? Zhuang Ya bertanya. Qin Chuan mengeluarkan ponselnya dan mengklik sebuah video. Saya ingin melihat rumah di video itu. Saya melihatnya saat makan dan menurut saya itu cukup bagus. Ruangannya luas, pemandangannya bagus, dan perabotan serta fasilitas di dalamnya juga sangat bagus. Aku menyikatnya sambil makan. Mulut Zhuang Ya sedikit berkedut. Dia tidak menyangka bahwa pemuda di depannya sama sekali tidak sok. Membeli rumah adalah hal yang sangat besar, jadi Anda pasti perlu merencanakannya. Saya menonton video seseorang makan di sana dan memutuskan untuk membelinya. Dan itu adalah villa di Beverly Hills. Bagaimana orang ini mengambil foto-foto sebelumnya? Apakah para salesman dan agen itu begitu mudah ditipu? Meskipun dia memiliki beberapa keraguan di hatinya, Zhuang Ya masih dengan sopan mengambil telepon. Setelah melihatnya, dia benar-benar terpana. Karena rumah yang ingin dilihat Qin Chuan adalah rumah mewah bernilai puluhan juta dolar AS. Jika mereka melihat rumah seharga jutaan, Zhuang Ya bisa fleksibel dan mengajak mereka masuk untuk melihat-lihat. Tetapi membawa orang ke villa senilai puluhan juta dolar akan berisiko. Kecuali Anda seorang selebritas, orang biasa perlu memverifikasi dana mereka sebelum pergi melihat rumah. Zhuang Ya menatap ekspresi tulus Qin Chuan dan dia tidak tega memberitahunya berita tentang verifikasi modal. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Aturan adalah aturan, dan saya hanyalah seorang pekerja magang dan tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Jika saya adalah penjual terbaik seperti Grace, saya pasti bisa membuat pengecualian. Tuan Qin. Tepat ketika Zhuang Ya hendak berbicara dengan Qin Chuan tentang verifikasi modal, Ji Ranxing tiba-tiba menyela di antara mereka berdua. Menunjuk ke depan dan berkata, Tuan, ada dealer mobil di sana. Qin Chuan melihat ke atas dan menemukan bahwa sebenarnya ada dealer mobil tidak jauh dari sana. Jadi dia berkata kepada Zhuang Ya dengan sedikit permintaan maaf, permisi Nona Zhuang, bisakah saya pergi ke dealer mobil untuk melihat-lihat mobil terlebih dahulu? Ekspresi Zhuang Ya membeku. Orang ini benar-benar kasar. Tidak apa-apa untuk membeli rumah, tetapi dia juga ingin membeli mobil. Tapi jika Anda ingin mengambil gambar mobil, ambil saja gambar mobilnya. Mengapa Anda harus melibatkan saya dan membuang-buang waktu saya? Zhuang Ya melihat arlojinya dan memperkirakan pada saat pihak lain selesai mengambil gambar mobil. Sudah waktunya dia pulang kerja. Dengan begitu Anda tidak perlu membawa mereka untuk melihat rumah. Jadi dia mengangguk dan berkata, masalah Tuan Qin. Dalam perjalanan ke sini, Jiang Fang tahu bahwa Qin Chuan berencana untuk membeli mobil untuk Wang Ranran. Dia tidak mengatakan apapun tentang ini. Karena membeli mobil bukanlah masalah besar. Sebuah mobil tidak bernilai banyak uang di Amerika Serikat. Dan ketika Ji Ranxing menunjuk ke mobil yang tidak jauh dari sana, alisnya berkerut tanpa sadar. Pintu dealer mobil itu polos dan sederhana tanpa logo besar yang mencolok. Hanya ada beberapa kata bahasa Inggris di sana. Frasa yang dimulai dengan kata-kata bahasa Inggris adalah yang paling menarik perhatian Rolls-Royce.
Beverly Hills Rolls-Royce. Saudara Qin itu toko Rolls-Royce Jiang Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Qin Chuan tersenyum dan berkata, "Aku tahu itu Rolls-Royce, aku hanya meminta Ran King untuk membantuku mencari tahu di mana ada toko merek ini Jiang Fang." Qin Chuan berkata dengan tenang, "Merek ini milik Baoma Group. Royce adalah anak perusahaan Baoma Group." Jiang Fang terpana dengan perkataan Qin Chuan yang tiba-tiba. Dia tidak mengerti mengapa Qin Chuan mengatakan ini tiba-tiba. Sebelum dia bisa mengetahuinya, Qin Chuan sudah berjalan menuju pintu Rolls-Royce. Salesperson Rolls yang berdiri di pintu melihat seorang warga Tiongkok datang didampingi oleh agen penjualan perumahan komunitas. Dia tersenyum dan wajahnya ekspresif. Di Amerika Serikat, warga Tiongkok yang muncul di Beverly Hills semuanya adalah sponsor keuangan. Jika ada tenaga penjual rumah di sekitar orang Cina, maka mereka adalah sponsor keuangan. Tenaga penjual Rolls menghampiri Qin Chuan dan berkata, "Halo. Tuan, saya Adam, tenaga penjual dari toko kami." Sambil berbicara, Adam menyerahkan kartu nama dengan kedua tangannya. Setelah Qin Chuan mengambil kartu nama itu, dia memimpin semua orang ke ruang pameran. Melihat mobil-mobil mewah papan atas, Qin Chuan memiringkan kepalanya dan bertanya, "Ran, mobil mana yang kamu suka?" Wang Ran melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, kamu yang memutuskan, aku tidak terlalu tahu tentang mobil." Qin Chuan tersenyum dan bertanya kepada Adam, "Apakah toko ini punya culinan?" Adam mengangguk berulang kali dan berkata, "Ya. Dia berjalan di depan kerumunan dan menuntun mereka ke culinan hitam. Adam berdeham dan berkata, "Tuan, izinkan saya memperkenalkan culinan ini kepada Anda. Mobil ini dilengkapi dengan semua peralatan yang dapat dipilih oleh Rolls-Royce. Termasuk atap meteor cat khusus, cat eksterior hitam, garis pinggang emas, kaliper roda merah, kursi berventilasi depan dan belakang. Kunci kuning, panel belakang trim kulit, serta sistem audio khusus." Qin Chuan mengangkat tangannya untuk menyela perkenalan Adam. Lalu bertanya kepada Wang Ran, "Apakah kamu suka warna ini?" Wang Ran mengangguk. Qin Chuan tidak mengatakan apapun dan bersiap mengeluarkan kartunya. Namun detik berikutnya matanya tertuju pada mobil emas di sampingnya. Dia melangkah maju dan menghampiri mobil itu. Adam masih tersenyum dan memperkenalkan, "Tuan, ini adalah mobil listrik terbaru Rolls-Royce. Mobil ini juga dilengkapi dengan semua peralatan terbaik termasuk." Sebelum Adam selesai berbicara, Qin Chuan mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata, "Apakah kedua mobil ini tersedia sekarang? Apakah semuanya mobil siap pakai?" "Tuan Okai, go dan tangani formalitasnya, saya ingin kedua mobil itu. Urus formalitasnya dan saya akan segera mengambil mobilnya." Adam benar-benar terpana. Yama terpana dan tercengang. "Ini, saya mengucapkan kurang dari 2 kalimat perkenalan yang lengkap. Dan pihak lain memesan." Adam mengangkat tangannya tak percaya dan melihat jam tangan Rolex Green Submariner di pergelangan tangannya. Dia melakukan perhitungan singkat dalam benaknya. Pria ini dan kelompoknya membutuhkan waktu 22 detik dari memasuki toko hingga melakukan pemesanan. Kurang dari setengah menit, bab 883 membeli mobil mewah senilai jutaan dolar seperti membeli sepeda seharga $100. Apa artinya membeli 2 Rolls-Royce dalam 22 detik? Bahkan bintang film dan orang kaya di Beverly Hills tidak seorang pun pernah membeli mobil mewah seharga jutaan dolar secepat ini. Mungkin ada video online yang menunjukkan orang kaya menghabiskan uang seperti air. Tapi itu semua diperlukan oleh plot dan semua orang telah berkomunikasi satu sama lain sebelumnya. Dan sekarang, Rolls-Royce menjual orang Tiongkok di depan Adam. Dalam 22 detik, bahkan tanpa bisa mengucapkan 2 kalimat dengan jelas, dia membeli mobil itu. Tidak peduli siapapun yang menghadapinya, ini adalah hal yang sangat ilmiah. Rolls-Royce bukanlah mobil Jepang. Membeli 2 sekaligus adalah transaksi yang lancar dan cepat, namun Adam merasa tidak nyaman dan merasa seperti sedang bermimpi. Semuanya sangat tidak nyata, sangat tidak nyata. Adam akan merasa lebih nyaman jika dia diberi kesempatan untuk memperkenalkan mobil itu dengan benar. Sekarang dia sedikit ragu-ragu. Adam menelan ludahnya dan berkata dengan hati-hati, "Tuan, Rolls-Royce culinan kelas atas dihargai $800.000 AS. Rolls-Royce Shining ini dihargai $780.000 AS. Berapa uang muka kita?" Adam ingin mengkonfirmasi dengan pihak lain dengan menyatakan harga yang dikatakan Qin Chuan dengan serius. "Uang muka saya akan membayar penuh. Kamu pergi dan urus formalitasnya." Adam tersentak. "Hak pembayaran penuh 158 juta penuh?" Qin Chuan bergumam dengan bingung. Dan pihak lain ketakutan dan dengan cepat membungkuk dan berkata, saya mengerti Pak. Bisakah kita pergi hari ini?" Qin Chuan bertanya. "Tidak masalah, Anda bisa pergi hari ini. Berapa lama?" "Setidaknya 1 jam." Qin Chuan melihat waktu dan berkata, 1 jam, TSK, aku sedang terburu-buru. Adam hendak lari tetapi tiba-tiba berhenti. "Apa maksud sponsor dengan ini? Apakah kamu sedang terburu-buru? Tidak bisa menunggu selama 1 jam? Tidak membelinya lagi? Tidak mungkin, apa kau bercanda?" Tepat ketika Adam bergumam pada dirinya sendiri, sebuah kartu hitam tiba-tiba muncul di hadapannya. Qin Chuan memegang sebuah kartu di antara jari telunjuk dan jari tengahnya dan menyerahkannya kepada Adam. "Aku akan membayar harga mobilnya dulu, dan kau bisa meluangkan waktu untuk mengurus sisa dokumennya. Setelah selesai, tolong bantu aku mengantarkan mobilnya ke rumahku." Adam terkejut. Mengapa orang-orang Tiongkok di depanku tidak mengikuti kebiasaan?
Ketika Anda mengatakan sedang terburu-buru, bukankah itu berarti Anda akan menundanya untuk lain waktu dan tidak membelinya? Ketika dia bertemu pelanggan seperti Qin Chuan, bobot orang Tiongkok di hatinya sedikit bertambah. Akan sangat bagus jika semua pelanggan di dunia seperti orang Cina. Tidak akan ada bisnis yang sulit di dunia ini. Adam ingin segera berimigrasi ke Cina untuk bekerja. Dia merasa bahwa itu pasti surga. Orang Cina semua berbicara dengan baik dan mudah bergaul. Ketika ia mengambil kartu itu dengan sangat gentar, dia tertegun lagi dan hampir bersumpah. Sial, bukankah ini kartu emas hitam American Express Centurion? Adam melihat kartu itu dan kemudian melihat Qin Chuan. Sebagai tenaga penjualan Rolls-Royce, dia secara alami tahu pentingnya kartu Black Gold Centurion American Express ini. Ternyata pihak lain adalah pemegang kartu Black Card Centurion American Express. Ya Tuhan, tidak heran dia memiliki sumber keuangan seperti itu. Jangan khawatir, Tuan Qin, saya akan segera membantu Anda dengan prosedur pembelian mobil. Berapa nomor rumah Anda setelah prosedur selesai? Saya akan mengantarkan mobil ke rumah Anda. Pertanyaan Adam membuat Qin Chuan bingung. Dia berkata dengan canggung, maaf, saya belum membeli rumahnya. Tetapi saya harus segera membelinya. Jadi, berikan saya informasi kontak Anda dan saya akan mengirimkan pesan kepada Anda setelah saya membeli rumahnya, dan Anda dapat mengirimkannya kepada saya saat itu. Setelah Adam mendengar ini, ekspresinya membeku. Rumah-rumah di Beverly harganya ratusan juta dolar. Pria itu berbicara seolah-olah dia sedang memesan makanan seharga $10. Tentu saja, pemegang kartu hitam memang berbeda. Adam mendecakkan lidahnya dalam hati. Oke, Tuan Qin, setelah saya menyelesaikan formalitas, saya akan mengantarkan mobil itu ke rumah Anda secara pribadi. Qin Chuan tersenyum dan mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Adam segera pergi untuk menangani formalitas. Qin Chuan berbalik dan berjalan menuju Rolls-Royce Kari. Saat ini Wang Ranran, Ji Ranxing, Jiang Fang, dan Zhuang Ying berdiri di depan culinan. Mereka baru saja selesai melihat interior culinan dan ingin mengikuti Qin Chuan untuk melihat Rolls-Royce Shining. Akibatnya Qin Chuan berbalik dan berjalan kembali. Jiang Fang bertanya kepada Wang Ranran dengan suara pelan, Ranran. Saudara Qin hanya ingin membelikanmu Rolls-Royce ini. Wang Ranran mengedipkan mata besarnya dan berkata seharusnya begitu. Tetapi dia pergi melihat Rolls-Royce yang lain. Aku tidak yakin mana yang akan dia belikan untukku, tetapi selama itu mobil pemberian kakakku, aku menyukainya. Nada bicara Wang Ranran terdengar seolah-olah mereka berdua sedang membicarakan sepeda seharga beberapa ratus dolar. Ji Ranxing juga ingin pamer. Tuanku memberiku mobil untuk dipamerkan. Aku juga mau satu, Ranran. Aku akan memberimu Rolls-Royce juga. Kamu bilang kamu suka yang mana? Wang Ranran melirik Ji Ranxing dan berkata, kamu sangat bimbang bahkan ketika memberiku mobil. Aku tidak mau mobilmu. Ji Ranxing menepuk kepalanya. Aku hampir lupa, Ranran suka tipe CEO yang mendominasi. Jadi Ji Ranxing membusungkan dadanya, menunjuk mobil tidak jauh dari sana dan berkata, kalau begitu, aku akan membelikanmu Phantom itu. Wang Ranran mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu tahu aku tidak pandai parkir, tapi kamu masih membelikanku mobil yang panjangnya seperti ini. Apa maksudmu? Baiklah, kalau begitu aku akan membelikanmu mobil sport 2 pintu Pantoma yang tidak cukup besar untuk parkir. Ini mobil 2 pintu 4 tempat duduk. Sangat merepotkan untuk masuk dan keluar dari kursi belakang. Aku tidak menginginkannya dan jika hujan apakah kamu ingin semua orang memindahkan tempat duduk mereka saat masuk ke mobil? Ji Ranxing tidak bisa berkata-kata. Pendapatku sama sekali tidak berguna. Kalau begitu aku akan melakukan hal yang sama seperti Tuan dan membelikanmu culinan lagi dalam 2 warna berbeda agar kamu bisa mengendarai salah satunya. Wang Ranran mendengus sempuntuk. Apa kita membutuhkan begitu banyak mobil? Mereka memakan tempat. Ji Ranxing tertegun dan tidak bisa menjawab untuk sesaat. Jiang Fang mencoba menenangkan suasana dengan mengatakan Rolls-Royce ini tidak murah. Saya baru saja melihat daftar harga mobilnya bahkan di Amerika Serikat. Mobil ini dijual seharga $800.000 AS termasuk pajak. Ji Ranxing diam-diam menatap Jiang Fang dengan rasa terima kasih. Wang Ranran berpikir Jiang Fang membantunya, jadi dia melanjutkan, saya ingat bahwa harga Rolls-Royce culinan di Tiongkok mendekati 10 juta yuan. Itu dijual seharga $800.000 AS di Amerika Serikat yang sekitar 58 juta yuan jika dikonversikan ke mata uang Tiongkok. Ini setara dengan diskon 50. Wang Ranran berbalik dan memelototi Ji Ranxing. Ya, kamu tidak membelikanku mobil di Tiongkok, tetapi menunggu sampai kita berada di luar negeri sebelum kamu menyebutkan membelikanku mobil. Ternyata kamu diam-diam menabung untuk dirimu sendiri dan membelikanku mobil dengan diskon 50. Kamu mencoba mempermainkanku bahkan untuk sebuah mobil. Aku tidak ingin berurusan denganmu lagi. Ji Ranxing ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Jiang Fang. Jika kamu tidak bisa menyelesaikan masalah, maka berhentilah bertengkar. Semakin kamu bertengkar, semakin kacau situasinya. Bab 884. Jika seseorang dapat membeli Rolls-Royce dan memberikannya kepada orang lain dengan santai, apakah dia masih akan menjadi penjilat sepatu? Zhuang Ya mendengarkan beberapa orang berbicara dan dia sekarang merasa bahwa pemuda bernama Ji Ranxing ini tampaknya yang paling sok. Dia masih membeli Rolls-Royce. Jika seseorang dapat membeli Rolls-Royce dan memberikannya kepada orang lain dengan santai, apakah dia masih akan menjadi penjilat sepatu jika Anda memiliki kemampuan itu? Kenapa tidak belajar dari Wang Chong yang bersukaria setiap malam dan bertindak sebagai pengantin pria setiap hari sementara mereka berbicara? Qin Chuan berjalan mendekat. Jiang Fang menghela napas lega ketika dia melihat tidak ada tenaga penjualan yang mengikutinya. Sepertinya saudara Qin seharusnya menemukannya.
Bahkan di Amerika Serikat harga Rolls-Royce berada di luar jangkauan orang biasa. Zhuang Ya melihat arlojinya dan berpikir dalam hati. Mereka ketahuan dalam waktu kurang dari 1 menit dan diusir, tapi hanya itu waktu apakah kita benar-benar harus membawa mereka untuk melihat rumah itu? Wang Ranran menarik Qin Chuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu kakak mobil mana yang akhirnya kamu putuskan untuk dibeli, apakah culinan ini atau Shining itu? Begitu Wang Ranran mengatakan ini, Jiang Fang dan Zhuang Ya agak malu dibuatnya. Zhuang Ya mengeluh dalam hatinya, bagaimana bisa seorang gadis begitu bodoh? Pramuniaga itu mengabaikan saudaramu dan kamu masih bertanya apakah dia sudah membelinya. Kamu tidak bisa melihat hal yang begitu jelas. Dan kamu bertanya, mempermalukan saudaramu. Qin Chuan mengangkat bahu dan berkata, hanya anak-anak yang membuat pilihan. Aku membelikanmu 2 mobil, 1 mobil bensin dan 1 mobil listrik. Kamu tidak akan bosan mengendarainya secara bergantian. Begitu Qin Chuan mengatakan ini. Adegan itu menjadi sunyi senyap. Jiang Fang mengira dia salah dengar. Saudara Qin baru saja mengatakan bahwa dia membeli kedua mobil itu. Zhuang Ya tampak tidak percaya. Itu tidak mungkin, kamu pasti menyombongkan diri sejak aku melihat toko itu hingga saat aku memasukinya. Seluruh proses hanya memakan waktu 1 menit. Aku membeli 2 Rolls-Royce, begitu saja kamu pasti bercanda. Mulut Ji Ranxing sedikit terbuka dan bibirnya sedikit bergetar. Fugmaster telah memberiku pelajaran lain, ternyata inilah cara yang benar untuk bertindak seperti CEO yang dominan. Ya Tuhan, kenapa aku tidak memikirkan trik ini? Kesenjangan antara Master dan aku benar-benar besar. Master bisa bersikap keren apapun yang dia lakukan, sangat menakutkan. Terlalu kuat. Wang Ranran terkejut dan melompat-lompat. Saudara, apakah kamu serius? Kamu membelikan 2 mobil untukku? Ya, itu benar. Culinan ini cocok untuk pemula untuk berlatih mengemudi. Tianxin mengendarai mobil ini setiap hari dan secara bertahap meningkatkan keterampilan mengemudinya. Kebetulan kedua toko ini memiliki mobil stok. Mereka akan melalui formalitas dan mengantarkannya langsung ke depan pintumu. Terima kasih saudara. Wang Ranran memberi Qin Chuan pelukan besar dan kemudian membawa Jiang Fang untuk melihat Rolls-Royce Shining. Zhuang Ya berdiri di sana, dia tidak bisa berkata-kata saat ini. Dia tidak tahu apakah apa yang dikatakan pria di depannya itu benar atau salah. Jika itu palsu itu masuk akal, tetapi jika itu benar itu terlalu mengerikan. Sebuah Rolls-Royce culinan dan sebuah Rolls-Royce Shining. Ini lebih dari $1 juta AS. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari $1 juta AS telah dihabiskan. Keluarga macam apa ini? Bahkan jika mereka memiliki tambang, mereka tidak mungkin berada dalam situasi yang begitu buruk. Qin Chuan menatap Zhuang Ya dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf membuatmu menunggu, biar Wiraniaga yang mengurus mobilnya. Mari kita lihat rumahnya dulu. Kata-kata Qin Chuan menyadarkan Jiang Fang dari lamunannya. Tidak seluruh proses pembelian mobil itu hanyalah penjelasan pria itu sendiri. Aku tidak melihatnya membayar dan aku tidak melihat kontrak pembelian mobil. Dia tidak berpura-pura membeli mobil untuk membuatku menurunkan kewaspadaanku dan membantunya mengajukan kualifikasi untuk melihat rumah. Jiang Fang menarik napas dalam-dalam dan melakukan analisisnya sendiri. Dia semakin merasa bahwa memasuki dealer mobil adalah jebakan. Namun, cerita yang dibayangkan Jiang Fang dipatahkan oleh tenaga penjual Adam dalam beberapa detik. Pihak lain berlari menghampiri dan dengan hormat menyerahkan kartu hitam dan kwitansi dengan kedua tangan. Maaf Tuan Qin, saya sudah membuat Anda menunggu. Ini kartu Anda dan struk pembelian Anda sebesar 1,58 juta. Harap disimpan dengan baik. Qin Chuan mengambil kartu dan struknya dan hendak memasukkannya ke dalam sakunya, tetapi tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia mengeluarkan kartu itu dan menyerahkannya kepada Zhuang Ya. Ngomong-ngomong, melihat rumah di sini seharusnya sama seperti di Cina. Untuk rumah yang lebih mahal, Anda perlu memverifikasi modal Anda sebelum Anda dapat masuk dan melihat rumahnya. Adapun verifikasi modal, apakah menurut Anda kartu saya cukup memenuhi syarat? Zhuang Ya melihat kartu hitam legam di depannya dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ini bukankah ini kartu hitam American Express Centurion? Sebagai seorang tenaga penjualan rumah mewah, Zhuang Ya mengikuti kelas tentang verifikasi modal selama pelatihan di tempat kerja. Dalam salah satu kelas, kami berfokus pada informasi yang relevan tentang American Express Centurion Black Card. Pelatih menekankan nilai kartu ini dan memberitahu semua orang, jika Anda melihat seseorang menggunakan kartu ini untuk memverifikasi dana, jangan terima. Jika tidak, itu akan menjadi penghinaan terbesar bagi pemilik kartu. Setiap kali kartu ini muncul, itu mewakili status luar biasa dari pemilik kartu. Jika Anda tahu bahwa pihak lain kuat, Anda masih akan dengan bodohnya membawa kartu itu ke mesin untuk verifikasi. Itu adalah penghinaan bagi pemilik kartu. Adapun apakah kartu di depan saya ini asli atau palsu? Zhuang Ya sudah memiliki jawabannya di benaknya karena tenaga penjualan dari Rolls telah membantu memverifikasinya. Zhuang Ya tidak pernah menyangka bahwa dia akan mendapat kehormatan untuk melihat kartu ini. Dia tanpa sadar mengangkat rambutnya yang tertiup angin. Kemudian dia menarik ujung rok dan pakaiannya. Relaksasi yang dirasakan sebelumnya menghilang dan sarafnya mulai menegang. Ini bukan latihan, ini adalah pertempuran nyata. Ucapan Zhuang Ya tiba-tiba menjadi tersendat-sendat. Tuan Qin, tidak perlu itu. Sumber daya keuangan Anda telah diakui oleh Rolls-Royce. Perusahaan kami tidak perlu repot-repot memverifikasi modal Anda. Saya akan segera meminta kata sandi gerbang villa kepada pemimpin. Qin Chuan mengambil kembali kartu hitam itu dan memuji perusahaan Anda cukup bagus. Tidak ada begitu banyak prosedur yang rumit. Zhuang Ya mengeluh dalam hatinya, hanya kamu yang memiliki proses ini. Coba orang lain pasti butuh waktu lama untuk memverifikasi modal.
Zhuang Ya mengirim pesan kepada pemimpinnya melalui ponselnya yang mengajukan permohonan kualifikasi untuk melihat rumah itu. Dia menyebutkan bahwa Qin Chuan adalah pemegang kartu emas hitam Centurion American Express. Pesan itu juga menekankan bahwa Qin Chuan membeli 2 Rolls-Royce dalam waktu kurang dari 1 menit. Setelah menerima pesan, pemimpin itu segera mengirimkan kata sandi masuk rumah yang ingin dilihat Qin Chuan. Dia juga menyuruh Zhuang Ya untuk melayani sponsor keuangan ini dengan baik. Di akhir pesan, 6 kata ditekankan dengan segala cara. Zhuang Ya melihat 6 kata terakhir yang dikirim oleh manajer dan diam-diam membuka buku alamat. Dia untuk sementara memblokir nomor ponsel Grace. Ini untuk memastikan bahwa ketika saya mengajak Qin Chuan dan yang lainnya untuk melihat rumah nanti, mereka tidak akan diganggu atau dicegat oleh pihak lain. Siapapun yang bisa menjadi agen properti mewah adalah seorang pembonceng. Bahkan sebagai seorang pekerja magang, dia dikelilingi oleh wanita di perguruan tinggi. Melihat Zhuang Ya mendapatkan kata sandi, Qin Chuan melambai kepada kedua gadis yang sedang melihat mobil dan berkata, "Cepat pergi, Nona Zhuang masih menunggu Anda pulang kerja." Zhuang Ya dengan cepat meminta maaf sambil tersenyum. "Jangan khawatir. Mungkin masalah bagiku untuk menghabiskan malam bersamamu, Qin Chuan." Bab 885 Pemandangan rumah mewah terbaik menghadap seluruh kota. Wajah cantik Zhuang Ya memerah mengetahui bahwa dia baru saja berbicara terlalu cepat dan telah membuat kesalahan. "Aku dengan cepat mencoba menebus Nyangkin, bukan itu maksudku bahkan jika aku harus bekerja lembur untuk menemanimu. Aku bersedia melakukannya." Qin Chuan miss you, sebaiknya tidak menjelaskan. Qin Chuan melambai kepada Wang Ranran mengisyaratkan bahwa sudah waktunya untuk berangkat. Wang Ranran dan Jiang Fang kembali melompat-lompat melihat penampilan awet muda keduanya. Qin Chuan tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas. Tahun pertama adalah waktu terbaik yang begitu riang melihat Qin Chuan menghela nafas. Zhuang Ya dengan cepat setuju. "Tuan Qin pasti merindukan masa-masa kuliahnya, aku mahasiswa tahun kedua." Mulut Zhuang Ya berkedut, tidak mungkin untuk melanjutkan obrolan hari ini. Setelah Jiang Fang keluar dari kursi penumpang Shining, dia diam-diam melirik harga mobil listrik itu. "Ketika saya melihat harga US$78.000, saya benar-benar terkejut. Sebuah mobil listrik dijual seharga $780.000 AS, Ranran. Mobil ini sebenarnya dijual seharga $780.000 AS. Itu keterlaluan, agak mahal, tapi menurutku lumayan bagus." "Yah, dari sudut pandang estetika, memang bagus. Tapi harganya, oh, Fang, harganya bukan urusan kita. Asalkan mobilnya terlihat bagus. Kakakku membeli 2, jadi kamu bisa ambil 1 dan aku bisa ambil 1, dan kita bisa bertukar." Jiang Fang terdiam sesaat. Dia tahu bahwa Wang Ranran adalah seorang gadis yang suka berfantasi. Tidak ada yang salah dengan berfantasi dan membayangkan kehidupan yang lebih baik. Namun, 2 Rolls-Royce bersama-sama harganya lebih dari $1 juta AS. Ini bukan fantasi, ini menghayal. Jiang Fang tidak tega memberitahu Wang Ranran bahwa kakaknya mungkin menggunakan masa tunggu bas yang lama atau alasan lain untuk mengelak. Pada akhirnya, masalah mobil itu belum terselesaikan. Biarkan Ranran membenamkan dirinya dalam mimpi indah untuk sementara waktu. Tidak apa-apa juga, realitas itu kejam dan tidak bisa memberikan perasaan lain kepada orang-orang. "Jangan takut, Ranran, aku akan menemanimu untuk bersedih bersama." Keduanya kembali ke sisi Qin Chuan. Di dalam tubuh Jiang Fang, indera keenam seorang wanita mengirimkan peringatan. Dia menyadari bahwa selama 2 menit dia dan Wang Ranran pergi, agen real estate di depanku tampak sedikit berubah. Dia tidak lagi pendiam seperti saat pertama kali kami bertemu, juga tidak memiliki rasa jarak yang samar-samar. Seluruh orang menjadi bersemangat, antusias, dan ceria. Ketika beberapa orang keluar dari mobil, wanita ini akan mendekati Qin Chuan dari waktu ke waktu. Nada suaranya menjadi lebih menawan dan seksi. Cara dia berjalan dan bergerak hanya bisa digambarkan sebagai wanita jalang teh hijau. Jiang Fang sangat bingung tentang apa yang menyebabkan perubahan besar pada dirinya. Mungkinkah dia percaya bahwa kakak Qin benar-benar membeli 2 Rolls-Royce? Jadi sikapnya berubah 180 derajat. Mobil itu berharga lebih dari $1 juta AS dan dibeli dalam waktu kurang dari 1 menit. Setiap orang normal akan terkejut. Untuk pelanggan dengan kekuatan finansial seperti itu yang kekayaan bersihnya setidaknya dalam kisaran 10 digit, tidak ada keraguan bahwa dia akan membeli rumah. Jiang Fang menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Adapun wanita, semakin besar payudara mereka, semakin bodoh mereka meninggalkan dealer Rolls-Royce. Sebuah mobil wisata listrik 12 tempat duduk diparkir di pintu masuk. Ini adalah mobil peninjau rumah yang khusus dipesan Zhuang Ya untuk dikunjungi Qin Chuan. Mobil ini dapat membawa semua orang langsung ke depan pintu villa. Setelah beberapa orang masuk ke mobil, sopir melaju menuju gunung. Di area Beverly Villa, semakin tinggi rumahnya, semakin bagus pemandangannya. Seiring dengan itu, harganya juga semakin mahal. Jalan menuju villa dipenuhi dengan berbagai pepohonan hijau dan bunga-bunga. Kesan keseluruhannya adalah cerah. Villa-villa di Beverly Hills tidak dibangun dengan gaya yang seragam. Setiap rumah di sini dirancang oleh arsitek-arsitek terbaik dunia. Setiap villa memiliki gaya yang unik. Berbagai gaya arsitektur dari rumah-rumah mewah ini sangat memukau. Setiap villa meliputi area seluas lebih dari 1.000 meter persegi, bahkan di siang hari pun villa ini terang benderang. Mereka sama sekali tidak berpikir tentang menghemat listrik, bahkan hemat adalah kata yang aneh bagi mereka.
Beberapa keluarga membiarkan keran menyala selama 24 jam hanya agar terlihat bagus. Bus wisata listrik melaju selama sekitar 10 menit dan tiba di depan sebuah rumah besar berwarna putih di puncak gunung. Ketika mobil berhenti, mata Wang Ranran dan Jiang Fang bersinar dengan cahaya keemasan. Rumah di depan Anda bukanlah rumah mewah Eropa tradisional. Tidak ada kemewahan balok berukir dan pilar yang dicat. Ini adalah gaya modern minimalis. Rumah bergaya ini biasanya tidak terlalu tinggi, hanya 2 lantai. Tetapi menempati area yang luas. Ia memanfaatkan ruang dan memberikan kesan mewah. Lagi pula, bangunan bertingkat tinggi tidak mahal, tanah adalah yang paling mahal. Berdiri di luar rumah, semua orang dapat merasakan guncangan yang akan datang dari rumah ini. Zhuang Ya beroperasi dengan ponselnya, memasukkan kata sandi dari jarak jauh, mengendalikan dari jarak jauh sistem keamanan internal rumah besar itu, dan membuka pintu. Gerbang perlahan terbuka, dan hal pertama yang terlihat adalah tempat parkir yang sangat besar. Zhuang Ya membawa semua orang keluar dari bus tamasya listrik dan mulai memperkenalkan rumah Merkinte Mansion yang Anda pilih mencakup area sekitar 500 meter sit persegi dirancang dan dibangun oleh arsitek terkenal di dunia Paul Mak itu dalam gaya modern dan sederhana yang mengatakan itu. Zhuang Ya memimpin Qin Chuan dan yang lainnya ke rumah orang banyak berjalan melewati jalan Bluestone. Melewati kolam buatan manusia dan memasuki ruang tamu rumah besar itu. Begitu dia memasuki rumah, Wang Ranran tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ruang tamu rumah besar ini terhubung ke halaman belakang. Halaman belakang adalah halaman rumput buatan, dan pemandangan yang jelas memungkinkan seseorang untuk mengawasi seluruh Los Santos sambil duduk di ruang tamu. Qin Chuan tidak bisa menahan diri untuk berjalan melewati ruang tamu dan keluar untuk merasakan sinar matahari dan angin di wajahnya halaman rumput. Halaman belakang tidak hanya memiliki halaman rumput, tetapi juga kolam renang tanpa batas yang besar. Kolam renang hampir mengelilingi setengah dari rumah besar itu. Ada juga area lounge kang mewah di tengah kolam area lounge. Anda bisa duduk di dalam dan minum kopi serta membaca buku. Tentu saja Anda juga bisa memanggang beberapa tusuk sate dan minum bir bersama mereka. Zhuang Ya dengan tenang memperkenalkan fitur desain terbesar dari rumah mewah ini adalah untuk memastikan bahwa pemilik dapat menikmati halaman. Kolam renang dan taman langit atap dari semua sudut saat dia Zhuang Ya mengangkat tangannya sedikit untuk memandu tatapan Qin Chuan. Setiap lokasi menawarkan pemandangan panorama seluruh kota Los Santos. Rumah besar ini dapat disebut sebagai platform tampilan terbaik di kota. Lantai 2. Qin Chuan melihat ke arah tangan Zhuang Ya. Saya melihat bahwa lantai 2 rumah besar itu adalah taman terbuka yang sangat besar. Anda bahkan dapat mengadakan pesta besar di sana. Zhuang Ya mengajak Qin Chuan mengunjungi struktur internal rumah itu. Rumah besar Merkin ini tidak hanya memiliki taman langit kolam infinity dan halaman rumput buatan, tetapi juga ruang audio visual multimedia tempat Anda dapat menonton film dan bersantai. Ada juga bara gym, ruang biliar, ruang cerutu. Dan gudang anggur. Dapat dikatakan bahwa itu mencakup semua fasilitas yang dapat Anda pikirkan ruang biliar. Setelah melihat sekilas, Zhuang Ya menunggu Qin Chuan untuk bertanya sambil tersenyum. PS para ayah baptis yang terhormat, saya mengetahui bahwa perusahaan telah melarikan diri ketika saya pergi bekerja hari ini. Gaji bulan lalu dan gaji bulan ini hilang. Saat ini saya sedang membahas ini dengan kolega saya, jadi hanya akan ada satu pembaruan hari ini, dan saya akan melanjutkan pembaruan 2 kali besok. Di sini saya memohon kepada semua ayah baptis untuk memberi saya hadiah di saat krisis ini. Saya telah menulis buku selama lebih dari setahun dan saya mendapatkan selusin yuan sehari. Yang cukup untuk menutupi 3 kali makan saya sehari sehingga saya jarang meminta hadiah. Sekarang saya telah kehilangan pekerjaan dan harus membayar gaji 2 bulan. Saya benar-benar dalam situasi yang sulit. Bab 886. Sebuah rumah senilai 55 juta dolar AS dibeli begitu saja. Qin Chuan tidak bertanya kepada Zhuang Ya pertanyaan apapun. Dia tidak menanyakan satu pertanyaan pun tentang harga rumah itu. Pajak properti, atau biaya pengelolaan properti. Qin Chuan menoleh untuk melihat Wang Ranran dan bertanya dengan lembut. Ranran, bagaimana pendapatmu tentang rumah ini? Wang Ranran berkata dengan terkejut. Bagus, kamar mandi di rumah ini lebih besar dari asrama saya. Saya sangat menyukai gaya arsitektur di sini. Dibangun sepenuhnya sesuai dengan kamar mandi estetika saya. Jiang Fang menghela nafas diam-diam ketika dia mendengar ini. Jangan sebut kamu, itu juga dibangun di atas estetika saya, sayang sekali. Aku ditakdirkan untuk tidak pernah tinggal di rumah mewah bernilai puluhan juta dolar seperti ini seumur hidupku. Qin Chuan menyentuh kepala Wang Ranran dan berkata dengan penuh kasih. Karena kamu menyukainya, ayo beli yang ini. Aku juga berpikir rumah ini bagus dengan pemandangan yang bagus, dan kamu bisa melihat jauh dari tempat kamu berdiri tinggi. Gaya desainnya cukup sederhana, dan juga cocok untuk kalian para gadis untuk berfoto di rumah. Kemudian Qin Chuan menoleh ke Zhuang Ya dan berkata, Nona Zhuang. Aku ingin rumah ini. Qin Chuan mengatakan ini. Zhuang Ya terkejut. Apa? Ayah, tidak. Tuan Qin, apa yang dia katakan? Apakah kamu ingin rumah ini? Apakah ini untuk dibeli? Tidak mungkin, aku hanya melihat rumah itu selama 5 menit. Kamu tidak merasa bersalah menghabiskan 1 juta, tetapi ini adalah rumah besar bernilai puluhan juta. Mengapa kamu tidak menanyakan harga rumahnya? Atau kamu bisa bertanya tentang biaya pengelolaan properti, berapa per meter persegi? Qin Chuan tidak bertanya apapun dan langsung mulai membeli, yang membuat Zhuang Ya merasa sangat gugup. Jiang Fang juga sama bingungnya.
Ayo saudara, apakah kamu menggunakan trik membeli mobil untuk membujuk adikmu? Rumah ini tidak sebagus mobil. Sementara Jiang Fang bergumam pada dirinya sendiri. Wang Ranran sudah menarik tangannya dan berbicara kepada Qin Chuan dengan nada menggoda. Saudara, bisakah Fang Fang pindah bersamaku? Agak sepi tinggal sendirian di rumah sebesar ini. Qin Chuan tidak punya waktu untuk berbicara. Ji Ranxing mengangkat tangannya terlebih dahulu dan menjawab, Ranran di sana aku akan pindah denganmu dan kamu tidak akan kesepian, tidak. Qin Chuan dan Wang Ranran berkata serempak. Ji Ranxing. Wang Ranran mendengus dan memalingkan wajahnya dengan bangga, aku tidak akan tinggal denganmu. Tapi bukankah kamu bilang kamu takut sendirian? Menambahkanku akan membuat suasana lebih hidup, kita berdua gadis tinggal bersama dengan baik. Akan canggung untuk menambahkan anak laki-laki sepertimu. Apa gunanya itu? Jika kamu ingin tinggal di sini, belilah tempat sendiri. Jika suatu hari aku sedang dalam suasana hati yang baik, aku akan mengizinkanmu datang mengunjungi. Ji Ranxing merasa seolah-olah dia telah mendengar rahmat surga. Dia dengan cepat berlari ke halaman rumput buatan untuk mengamati rumah-rumah di sekitarnya. Sepertinya dia siap mengikuti ritme Qin Chuan dan mendapatkan satu set di tempat. Jiang Fang terpana dengan apa yang dilakukan keluarga Qin Chuan. Apakah Ranran benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura pintar? Rumah-rumah di sini bernilai puluhan juta dolar. Bukan ribuan dolar. Bukankah Anda harus menanyakan harga dan menawar ketika Anda pergi ke pasar? Kamu sangat baik, kamu ingin membeli tanpa menanyakan harganya. Jiang Fang semakin tidak mengerti tindakan keluarga teman sekamarnya. Qin Chuan melihat punggung Ji Ranxing saat dia pergi, lalu menoleh ke Jiang Fang dan berkata, aku membeli rumah ini untuk Ranran, dan Ranran bertanggung jawab atas segalanya. Ranran benar, aku merasa lebih tenang jika Jiang Fang datang untuk tinggal di sini. Ada banyak kamar di sini, kamu bisa memilih salah satu. Ini bukan kakak Qin. Qin Chuan sudah mengetahui rutinitas Jiang Fang. Gadis ini adalah seorang ibu rumah tangga yang hemat dan selalu berpikir untuk hidup hemat. Tetapi apa gunanya menabung uang ketika Anda memilikinya? Qin Chuan tidak memberi pihak lain kesempatan untuk berbicara. Dia mengeluarkan American Express Centurion Black Gold Card dari sakunya dan menyerahkannya kepada Zhuang Ya. Saya ingin rumah ini, bisakah formalitas diselesaikan hari ini? Bisakah adik saya pindah hari ini? Tuan Qin, saya khawatir agak sulit hari ini. Bank hampir tutup, mungkin perlu 1 hari untuk memproses prosedur pinjaman. Siapa bilang saya butuh pinjaman? Saya perlu membayar penuh. Tidak perlu membayar secara mencicil untuk rumah ini, bukan seperti saya tidak mampu membelinya. Kata-kata sederhana Qin Chuan mengejutkan Jiang Fang sepenuhnya dan dia terpana. Pembayaran penuh, itu adalah banyak dana likuid. Zhuang Ya tahu bahwa banyak orang kaya mengacu pada kekayaan seperti saham, dana, del. Akan sangat sulit bagi mereka untuk menghasilkan sejumlah besar uang tunai. Tuan Qin, rumah ini dihargai 55 juta dolar AS. Setelah Zhuang Ya selesai berbicara, ekspresi Qin Chuan sedikit membeku, dia sangat gugup. Tuan Qin harus memahami situasi pasar di Los Santos, dia tidak berpikir rumah ini hanya berharga beberapa juta kan. Selama beberapa bulan Zhuang Ya menjadi seorang pekerja magang, dia juga bertemu dengan pelanggan bodoh serupa ketika saya pertama kali mulai melihat rumah. Saya penuh dengan antusiasme dan ambisi. Tersirat seolah-olah dia ingin mengambil alih seluruh rumah besar Beverly Hills. Ketika saya bertanya tentang harganya, ekspresinya langsung berubah. Orang-orang sering berkata, Anda ingin 50 juta dolar untuk rumah ini? Apakah Anda gila? Zhuang Ya sangat khawatir bahwa Tuan Qin di depannya adalah orang seperti itu. Tetapi kata-kata Qin Chuan berikutnya bahkan lebih mengejutkannya. Wajah Qin Chuan membeku sesaat, lalu dia rileks. Oh, kurang dari 400 juta yuan Tiongkok. Saya pikir setidaknya akan menelan biaya 100 juta dolar AS. Harga rumah di sini, di Amerika Serikat, cukup murah. Di Kyoto, harganya setidaknya 2 kali lipat dari itu. Lumayan. Lumayan, silakan gesek kartu Anda. Kata-kata tenang Qin Chuan benar-benar mengejutkan Zhuang Ya. Apa yang ayah katakan? 55 juta dolar AS cukup murah. Ayah, seberapa kaya kamu melihat? Zhuang Ya linglung. Qin Chuan mendorong kartu hitam di tangannya ke depan. Biarkan pihak lain segera sadar dan pergi untuk menyelesaikan formalitas. Jika tidak, akan terlambat dan formalitas mungkin tidak dapat diselesaikan hari ini. Membeli rumah tidak seperti membeli mobil sebagai contoh. Anda bisa menunggu Ferrari, Anda tetap akan memiliki mobil untuk dikendarai. Tetapi Anda tidak bisa menunggu untuk membeli rumah. 1 hari berkurang kenikmatan berarti 1 hari bertambah penderitaan. Qin Chuan tidak ingin adiknya kembali ke asrama sekolah yang berasap dan kotor itu. Zhuang Ya sadar dan dengan cepat mengambil kartu emas hitam American Express Centurion dari tangan Qin Chuan. Tuan Qin, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera kembali ke perusahaan untuk membantu Anda dengan formalitas. Bisakah kita beristirahat di dalam? Tentu saja, Tuan, selama Anda menyelesaikan formalitas, rumah ini akan menjadi milik Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di rumah Anda. Zhuang Ya tidak khawatir akan ada masalah dengan kartu Qin Chuan. Bagaimanapun, ini adalah kartu hitam kelas atas dengan batas kredit tak terbatas. Jadi, ketika kartu itu diberikan kepadanya, rumah ini sebenarnya sudah terjual. Anda tahu, ada rumah-rumah mewah di Amerika Serikat seperti yang dibeli Qin Chuan. Komisi perusahaan perantara setinggi 6,55 juta dolar AS, dan agen dapat memperoleh komisi sebesar 3,3 juta dolar AS.
Sebagai tenaga penjualan, Zhuang Ya dapat memperoleh setidaknya US$165 juta dalam komisi sebelum pajak $165 juta AS. Zhuang Ya melompat-lompat ketika dia keluar. Dia sangat bersemangat hingga hampir berteriak keras. Melihat punggung Zhuang Ya saat dia melompat pergi, Jiang Fang benar-benar tercengang. Apakah saya mendengar dengan benar? Rumah ini seharga $55 juta AS. You ingin membelinya sekarang bab 887.177 juta AS. Bagaimana Anda bisa memberikannya? Apakah keluarga Anda memiliki tambang? Wang Ranran memeluk Jiang Fang dan berkata, "Ya Fang, mulai sekarang ini adalah sarang kecil kita. Saya sangat suka kamar mandinya di sini. Bak mandi di dalamnya memiliki pemandangan-pemandangan gunung, pasti sangat nyaman untuk mandi di dalamnya. Mari kita mandi bersama di lain hari." Rambut Jiang Fang berdiri tegak saat ini. Dia merasa tidak nyata, seolah-olah dia hidup dalam mimpi. Bisakah kamu tinggal di rumah mewah senilai $55 juta AS? Hampir 400 juta yuan Tiongkok. Jiang Fang menatap Qin Chuan dengan kosong, berbisik, "Kakak Qin, bisnis macam apa ini? Ini bukan bisnis perampokan bank." Tanpa menyadarinya, Jiang Fang mulai berbicara dengan aksen Sichuan dan Chongqing. Sebagai teman sekamarnya, Wang Ranran secara alami dapat memahami gumaman Jiang Fang setelah mendapatkan persetujuan Qin Chuan di bandara. Dia tidak lagi menyembunyikannya. Wang Ranran secara terbuka dan bangga memperkenalkan bisnis saudaranya. "Saudaraku benar-benar luar biasa. Fang, apakah kamu pernah mendengar tentang Dakin International?" Kata-kata Dakin International keluar seperti sambaran petir yang menyambar kepala Jiang Fang. "Apa yang kamu bicarakan?" Dakin International, tentu saja saya tahu. Dakin International baru didirikan tahun lalu. Tak lama setelah didirikan, perusahaan ini menjadi gila di pasar internasional. Tidak hanya membuat gelombang di pasar keuangan berbagai negara, tetapi juga terus-menerus mengakuisisi perusahaan di berbagai negara. Perusahaan yang diakuisisi oleh Dakin International termasuk Twitter, Viking Natural Gas Company, dan Baoma Group. Ketika Jiang Fang menyebut grup Baoma, dia tiba-tiba terpana. "Aku merinding di sekujur tubuhku. Karena dia ingat sesuatu saat pergi ke dealer Rolls-Royce. Qin Chuan pernah mengatakan sesuatu yang menggugah pikiran. Merek ini dimiliki oleh grup Baoma. Pada saat itu, Jiang Fang benar-benar bingung dan tidak mengerti mengapa Qin Chuan mengatakan hal seperti itu, entah dari mana. Sekarang pikirkanlah, Rolls ini milik grup Baoma, bukankah itu milik Dakin International? Jadi apa hubungan antara saudara Qin dan Dakin International? Mungkinkah dia adalah bos besar di belakang Dakin International? Tidak mungkin, ini terlalu mudah. Bukankah Qin baru mahasiswa tahun kedua? Keraguan Jiang Fang terpampang di wajahnya. Wang Ranran merangkul lengan Qin Chuan dan berkata dengan bangga, "Ya, ini Dakin International. Kakakku adalah bos besar Dakin International. Bisa dibilang seluruh Dakin International adalah milik kakakku." Fang, kakakku luar biasa. Bum, bos besar Dakin International. Dakin International adalah miliknya. Ada petir dan angin kencang di kepala Jiang Fang. Ketika Qin Chuan membeli komputer sebelum dia berfantasi bahwa dia telah memulai bisnis di perguruan tinggi dan mungkin telah menghasilkan ratusan ribu dolar. Lagi pula, semua pendapatan dari live streaming dan jangkar game di China tidak rendah sekarang. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia sebenarnya adalah bos Dakin International. Itu adalah kerajaan finansial yang diprediksi oleh media bernilai lebih dari $1 triliun. Jiang Fang benar-benar terpana. Ini bukan potensi saham. Ini adalah blue chip berkualitas tinggi, sialan. Bukan, ini adalah saham banteng, sialan. Dulu aku berpikir bahwa dia adalah potensi saham, dan ketika dia kembali ke China, saya akan meminta orang tuanya untuk membantunya sehingga dia memiliki wadah untuk pengembangan tanpa diduga mereka sendiri adalah sebuah wadah. Jiang Fang merasa pusing dan bingung. Wang Ranran dengan bersemangat menarik Jiang Fang dan berkata, "Fang, ayo pergi memilih kamar. Lihat kamar mana yang kamu suka." Jiang Fang diseret maju oleh Wang Ranran dengan linglung berjalan ke sebuah rumah senilai $55 juta AS, senilai hampir $400 juta AS. Jiang Fang sepertinya memasuki mimpi. Setelah mencapai lantai 2, Jiang Fang tiba-tiba berhenti. "Ada apa, Fang?" Jiang Fang tiba-tiba teringat sesuatu dan dia berkata dengan gugup, "Ranran, meskipun kakak Qin memberimu rumah biaya pemeliharaan tahunan. Pajak properti dan asuransi sangat besar. Uang ini seharusnya tidak juga dibayar oleh kakak Qin, kan?" Wang Ranran tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak. Saudaraku memberiku rumah, jadi bagaimana aku bisa memintanya untuk membayar tagihan air dan listrikku? Jangan khawatir tentang biaya ini, ayahku." "Hei Ranran." Ji Ranxing tiba-tiba muncul dan meraung. Wajah Wang Ranran tiba-tiba berubah dan dia memukulnya dengan tinju merah muda. "Kamu sangat baik, Ji Ranxing. Kamu memanfaatkanku." Ji Ranxing sangat bingung setelah dipukul hingga tidak bisa berkata apa-apa. "Bagaimana saya memanfaatkan Anda? Saya mendengar Anda berbicara tentang biaya pemeliharaan rumah ini di masa depan." "Jiang Fang, benar, kita tidak bisa lagi meminta guru saya untuk membayarnya. Saya akan membayarnya." Ji Ranxing menepuk dadanya dan berkata. Wang Ranran mendengus dan berkata,
Siapa yang menyuruhmu memberikannya pada... Jiang Fang terjepit di antara mereka berdua dan perlahan-lahan terbiasa dengan cara kedua kekasih muda itu bergaul satu sama lain. Dia juga menemukan perannya yaitu untuk menengahi semuanya. Jiang Fang mengeluarkan ponselnya dan mulai menyelesaikan tagihan dengan Jiran Xing. Membeli rumah di Amerika Serikat tidak semudah di Tiongkok. Rumah ini bernilai 5.500 dan harga asuransi rumah biasanya 0,1 dari harga rumah yang berarti premi asuransi tahunan saja menelan biaya 550. 000. Selain itu ada pajak properti. Saya baru saja memeriksa pajak properti di Los Santos. Yaitu 13 dari nilai rumah yang berarti pajak properti tahunan yang harus dibayar adalah 670. 000. Selain dua biaya di atas ada juga biaya pemeliharaan yaitu biaya pemeliharaan dan perawatan harian rumah. Secara umum biaya ini akan mencapai 1 dari total nilai rumah yang berarti biaya untuk memelihara rumah ini setiap tahunnya adalah 550.000. Setelah Jiang Fang selesai berbicara dia mendapat angka di kalkulator di ponselnya. Dia menunjukkan angka itu kepada Jiran Xing. So from saat Anda membeli rumah ini apakah Anda tinggal di dalamnya atau Anda harus membayar hingga 1,77 juta setiap tahun. Jika Anda tidak membayar uang tepat waktu Anda akan dituntut di pengadilan. Jiang Fang membuat perhitungan ini untuk dirinya sendiri. Karena dia juga ingin tahu berapa banyak yang perlu dia bagikan ketika disimpulkan bahwa pengeluaran tetap tahunan untuk rumah ini adalah US$177 juta. Jiang Fang juga menghirup udara dingin. Kamu benar-benar tidak tahu sampai kamu menghitungnya. Begitu kamu menghitungnya, kamu akan terkejut. Biaya tersembunyi perumahan di Amerika Serikat sangat tinggi. Jiran Xing menyipitkan matanya dan melihat angka-angka di layar Jiang Fang. Sambil mengangkat alisnya, tidak ada ekspresi terkejut, tidak percaya, atau terkejut. Dia hanya berkata oh dengan ringan. Ini membuat Jiang Fang bingung. Apa arti dari oh? Ini adalah 177 juta dolar AS, bukan mata uang Cina. Oh aku tahu. 177 juta dolar AS. Sikap acuh tak acuh Jiran Xing membuat Jiang Fang meninggikan suaranya tanpa sadar. Ini 177 juta dolar AS, aku tidak buta huruf, jangan khawatir Ran, aku akan membayarnya. Mulut Jiang Fang berkedut. Dia merasa marah yang tak dapat dijelaskan ketika dia melihat sikap acuh tak acuh dan tidak peduli Jiran Xing. Pada saat ini, Jiang Fang akhirnya mengerti. Mengapa Wang Ranran selalu suka berkonfrontasi dengan Jiran Xing? Karena orang ini dilahirkan dengan tampang yang menyebalkan. Itu membuat orang kehilangan kesabaran ketika melihatnya. Ketika saya melihat wajahnya, saya ingin memukulnya. Jiang Fang tanpa sadar meniru cara berbicara Wang Ranran. Saudara Qin mampu membelinya karena Qin Chuan adalah seorang pengusaha yang hebat. Dia adalah bos di balik layar Dakin Internasional dan pendiri kerajaan triliunan dolar. Youyu 177 juta dolar AS dalam biaya pemeliharaan tahunan. Bagaimana bisa kamu Jiran Xing mampu membelinya? Apakah keluargamu punya tambang? Bab 888 keluarganya benar-benar punya tambang. Dia seorang miliarder. Bagaimana kamu tahu keluargaku punya tambang? Jiran Xing mengerutkan kening dan bertanya balik. Jiang Fang adalah orang baik. Anak ini benar-benar pantas dimarahi. Kamu benar-benar bisa melanjutkan apapun. Namun, Jiran Xing tetap pacar Ran. Bagaimanapun juga tidak peduli seberapa tidak bahagianya kamu. Kamu tidak bisa menghadapinya di depan pacarnya yang sebenarnya. Jiang Fang hanya bisa membuat ekspresi tak berdaya ke arah Ran melihatnya. Tapi kali ini Wang Ran secara mengejutkan tidak marah pada Jiran Xing dan mengatakan bahwa dia berbicara omong kosong. Sebaliknya, dia berkata dengan canggung Fang keluarga Jiran Xing memang memiliki tambang Jiang Fang. Keluarga Jiran Xing adalah pemilik tambang tanah jarang terbesar di kerajaan Swaziland. Mereka memiliki aset di Chengxin Mining tidak hanya di kerajaan Swaziland tetapi juga di beberapa negara Afrika lainnya tambang tanah jarang. Chengxin Mining berapa banyak negara yang memiliki tambang Jiran Xing berdeham dan meniru nada dan ekspresi Qin Chuan. Saya perlu memperbaiki itu. Kita tidak memiliki tambang di beberapa negara tetapi di 13 negara sebenarnya pertambangan Chengxin kami hanya rata-rata. Pada tingkat lebih dari 100 miliar namun setelah bekerja sama dengan perusahaan master, valuasi perusahaan akan berlipat ganda tahun depan. Dan seharusnya dapat mencapai level 200 hingga 300 miliar 2 atau 300 miliar meskipun Jiang Fang mendengarkan Jiran Xing berbicara. Dia selalu memiliki keinginan untuk memukulnya tapi kekayaan bersih 2 atau 300 miliar membuatnya tertegun dan tercengang sekali lagi. Gadis yang tinggal di asrama yang sama dengan saya makan di kafetaria bersama saya dan naik bus bersama saya pada hari kerja. Kau memberitahuku sekarang bahwa kakak laki-lakinya adalah bos kerajaan triliunan dolar dan keluarga pacarnya adalah miliarder 100 miliar. Jiang Fang mencubit pahanya secara diam-diam. Aku pasti sedang bermimpi. Apakah kamu Wang Ran, putri pelarian dari Dennis? Apakah kamu tokoh utama novel berorientasi perempuan? Keluarga seperti apa yang kamu tinggali? Ketika Jiran Xing melihat tatapan Jiang Fang, dia merasa sangat bangga. Tentu saja, belajar cara berbicara seperti sang master adalah yang paling efektif. Saat ketiganya berbicara, pintu villa perlahan terbuka. Wang Ran mengira itu Zhuang Ya yang kembali jadi dia menjulurkan kepalanya untuk melihat apakah formalitasnya selesai begitu cepat.
Tetapi ketika pintu dibuka seorang pria dan seorang wanita, keduanya dengan wajah Asia masuk. Pria itu mengenakan setelan kasual hitam dan emas yang mencolok. Kacamata hitam besar dan rambutnya disisir menjadi minyak rambut yang mengkilap. Wanita itu mengenakan pakaian yang mirip dengan pakaian Zhuang Ya. Blazer coklat muda, kemeja kerja putih, di bawahnya stocking berwarna kulit dan rok ketat. Wang Ranran langsung mengenali wanita itu. Dia adalah agen real estate yang seharusnya menerima kakak laki-lakinya. Orang lain melayani pria di sebelahnya dengan senyum di wajahnya memperkenalkannya saat mereka berjalan. Ketua Jiangal, meskipun ini adalah kunjungan keempat Anda ke rumah ini, saya masih ingin memperkenalkannya kepada Anda lagi. Rumah ini mencakup area sekitar 1.500 meter persegi, dirancang dan dibangun oleh arsitek terkenal di dunia Paul Mak, dan gaya keseluruhan modern dan tempat yang sederhana adalah kolam renang. Multimedia, audio visual rooms, bares gyms, biliar rooms, cigar rooms, wine cellar, dan fasilitas lain di dalam rumah. Grace bekerja keras untuk menjelaskan kepada pria di sebelahnya. Pria itu memiliki senyum berminyak di wajahnya dan matanya di bawah kacamata hitam terus melihat paha Grace. Saat berjalan akan ada sentuhan tak terduga dari waktu ke waktu. Grace sepertinya tidak peduli, malah dia mengambil langkah lebih dekat untuk bekerja sama. Qin Chuan yang berada di rumah melihat seseorang datang dari pintu depan dan ekspresinya sedikit berubah. Franklin yang telah duduk di sofa dan diam saja selama ini berbicara saat ini. Tuan Qin, ada apa dengan agen ini? Rumah itu sudah dijual kepada Anda. Mengapa Anda membawa seseorang ke sini? Tidak nyaman bagi Anda untuk keluar, jadi saya akan keluar dan mengusir mereka untuk Anda. Franklin berbicara dengan nada yang dibuat-buat seolah-olah dia sedang memberi Qin Chuan bantuan besar. Padahal Franklin punya rencana sendiri. Dia tidak ingin Qin Chuan pergi sendiri karena takut Qin Chuan akan berkonflik dengan pihak lain. Berdasarkan pemahaman Franklin tentang Qin Chuan, pihak lain akan berada dalam masalah jika dia pernah membantah Qin Chuan. Setidaknya, ini akan menyebabkan cedera parah, dan yang terburuk, seluruh keluarga dapat hancur. Franklin merasa bahwa Qin Chuan adalah orang yang paling dekat dengan kematian yang pernah dilihatnya. Dalam pekerjaan Dewa Kematian, setidaknya ada buku kehidupan dan kematian. Dan ada aturan yang harus diikuti. Tapi pria Tiongkok di depanku ini sepertinya melakukan sesuatu berdasarkan preferensinya sendiri tanpa logika apapun. Qin Chuan mengangkat bibirnya dan berkata dengan tenang, tidak perlu, duduk saja dan nikmati pemandangan Los Santos, saya sendiri yang akan menerima mereka. Jantung Franklin berdegup kencang dan dia berpikir dalam hati, ini buruk, tapi, Tuan. Qin Chuan berbalik dan menatap Franklin. Pandangan ini membuat rompi putih kecil Franklin basah. Di ruangan ber-AC, Franklin merasa hanya dalam 1 detik. Suhu seluruh dunia sepertinya telah turun 100 derajat. Tatapan di mata Qin Chuan akan membuat Raja Neraka pun memohon ampun. Franklin menelan ludah dan tetap tidak bergerak. Xiao Fu, kamu adalah pahlawan Los Santos hari ini. Kamu tidak boleh mengecewakan orang-orang Los Santos. Jadi, nikmati saja indahnya matahari terbenam dan jangan terlibat dalam hal-hal lain. Apakah kamu mengerti maksudku? Franklin mengangguk kosong. Aku mengerti. Qin Chuan berdiri dan berjalan menuju Grace dan orang lain di pintu. Ketika Grace melihat Qin Chuan keluar dari rumah, dia terkejut pada awalnya. Dan kemudian wajahnya menjadi pucat. Dia berbisik dalam bahasa Mandarin dan meludah, sialan, apa yang Cecilia lakukan? Mengapa dia membawa mereka ke villa ini? Anak magang zaman sekarang benar-benar tidak tahu aturan. Manual Shop menetapkan bahwa ketika Anda melihat villa senilai puluhan juta, Anda harus memverifikasi modal Anda ini. Mas Jiang, apa yang terjadi? Apakah agen Anda mengatur agar orang lain datang dan melihat rumah ini? Grace dengan cepat menjelaskan Ketua Jiang, saya sangat menyesal. Seharusnya, mungkin pekerja magang kami melakukan kesalahan, saya sangat menyesal. Dilihat dari penampilan pria ini, dia mungkin orang Cina. Hal yang paling saya benci dalam hidup saya adalah berhubungan dengan orang Cina. Setiap kali saya melihat atau bertemu orang Tiongkok, saya merasa muak. Orang Tiongkok suka mencuri budaya Korea kami. Grace tidak bisa menahan diri untuk menggerakkan sudut mulutnya. Apa yang paling kamu benci saat berinteraksi dengan orang Tiongkok? Apakah tadi anjing yang menyentuh pantatku? Grace mengeluh dalam hatinya, tetapi dia hanya bisa tersenyum dan mengangguk berulang kali. Melihat ini, pria itu tidak bisa menahan diri untuk mencubit Grace lagi. Tentu saja kamu adalah pengecualian. Lagi pula, kita berdua memiliki nama keluarga Jiang, jadi kita berasal dari keluarga yang sama. Grace menatap pria tua di depannya, merasa jijik. Namun, tidak peduli betapa menjijikkannya itu, rumah di depan Anda dihargai 55 juta dolar AS. Jika penjualan berjalan lancar, dia akan mendapatkan komisi sebesar 1%. 65 juta dolar AS 165 juta dolar AS ini lebih banyak uang daripada yang bisa diperoleh orang biasa seumur hidup mereka. Bahkan jus hijau pun harus ditelan. Bab 889 2 Rolls-Royce dibayar lunas dikirim ke depan pintu Anda. Grace tersenyum pada Ketua Jiang di sampingnya. Lalu menoleh ke Qin Chuan dan berkata, Tuan Anda telah memilih rumah dan mengambil cukup foto. Baiklah, hampir selesai. Saya akan menunjukkan rumah ini kepada Ketua Jiang sekarang. Menurut aturan Amerika, 2 kelompok tamu tidak boleh hadir bersamaan saat melihat rumah mewah. Silakan pergi, sial. Ketika Franklin mendengar apa yang Grace katakan, dia tidak bisa menahan diri untuk bersumpah. Dia berdiri dan bergegas mendekat. Gadis, kamu bermain api, tahu?
Bermain dengan api. Grace menatap Qin Chuan dan Franklin dengan bingung. Kalian orang Cina dan kau orang kulit hitam, aku tidak merendahkanmu atau mengejekmu. Kenapa aku harus bermain dengan api? Franklin terpana oleh Grace. Yesus, nada bicara dan sikapnya sedikit buruk. Tidak ada diskriminasi rasial. Tuan, saya tidak peduli bagaimana Anda datang untuk melihat rumah itu dan saya tidak peduli tentang apa yang terjadi sebelumnya, tapi sekarang tolong pergi. Saya ingin mengajak tamu saya untuk melihat rumah itu. Kenapa kita harus keluar? Nona Zhuang baru saja mengatakan bahwa kita bisa beristirahat di rumah. Mes Zhuang Cecilia, dia hanya seorang pekerja magang, beraninya dia melakukan itu? Rumah ini bernilai 55 juta dolar AS. Grace berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Dia tidak ingin kehilangan ketenangannya di depan orang penting di sebelahnya. Jadi dia berteriak ke arah ruang tamu. Cecilia, keluar. Setelah berteriak tidak ada yang muncul. Jadi dia berteriak 2 kali lagi tetapi tetap tidak ada yang muncul. Saat ini Qin Chuan berkata, "Berhenti berteriak, Nona Zhuang, pergi dan urus prosedur pembelian rumah. Juga, aku sudah membeli rumah ini. Kamu membawa orang untuk melihat rumah." Apa artinya itu? Grace tampak sangat terkejut ketika kata-kata ini keluar. Dia menatap pria di depannya dengan tidak percaya. Meskipun pria ini berpakaian seperti orang kaya, tapi ini hanyalah penampilan. Dia hanya mengendarai Corolla. Bagaimana bisa orang seperti itu mampu membeli rumah senilai 55 juta dolar AS? Bukankah ini kebalikan dari Tiangang? Meskipun kata-kata Qin Chuan sangat kuat, Grace tidak mempercayainya. Bagaimana mungkin? Belum lagi, apakah pihak lain punya uang sebanyak itu? Katakan saja ini adalah pertama kalinya dia melihat rumah itu. Bagaimana dia bisa membelinya? Orang tua di sebelah saya datang 4 kali. Dengan statusnya, dia harus melihatnya 4 kali sebelum membuat keputusan. Bagaimana mungkin pemuda ini membelinya setelah hanya melihatnya sekali? Dan dalam waktu yang singkat, Grace mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menghadapi Zhuang Ya. Ketika dia mengeluarkan ponselnya, berbunyi bip. 2 klakson mobil berbunyi di belakangnya. Grace menoleh ke belakang dan melihat 2 Rolls-Royce melaju ke pintu. Salah satunya adalah Rolls-Royce Cullinan dan yang lainnya adalah Shining, mobil listrik terbaru dari Rolls-Royce. Orang di kursi pengemudi Rolls-Royce Cullinan menjulurkan kepalanya. Ketika Adam melihat Qin Chuan di depannya, dia berteriak dengan gembira. "Merkin, saya sudah memproses mobilnya untuk Anda. Apakah Anda ingin memarkirnya di rumah ini?" Qin Chuan menunjuk ke ruang kosong di depannya dan berkata, "Ya, berhenti di sini." Adam dan rekan-rekannya dengan cepat memarkir 2 Rolls-Royce. Setelah memarkir mobil, dia berlari kecil ke arah Qin Chuan dan dengan hormat menyerahkan kunci mobil dengan kedua tangannya. "Merkinyir, ini kunci mobil Anda. Kami telah memilah dokumen lain untuk Anda dan meletakkannya di dalam mobil." Qin Chuan mengambil kunci dan sedikit mengangguk. "Oke. Terima kasih Merkin, saya yang seharusnya berterima kasih kepada Anda. Hanya butuh 22 detik bagi Anda untuk membeli 2 Rolls-Royce secara tunai." Kisah ini telah menyebar ke seluruh toko kami. Ketika manajer toko mengetahui hal ini, dia segera mempromosikan saya menjadi manajer penjualan. Saya langsung menolak, mengatakan bahwa ini sama sekali bukan kemampuan saya. "Jelas itu adalah kekayaan dan visi Tuan Qin, dan saya hanya memanfaatkan Anda," kata Adam sambil menyeringai. Di permukaan, dia menceritakan kisah tentang keberuntungannya. Padahal, dia diam-diam menyanjung Qin Chuan. Qin Chuan tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia tidak menyangka bahwa orang Amerika akan memiliki begitu banyak cara untuk menyanjung orang lain. Keduanya bercakap-cakap tepat di depan Grace. Dia benar-benar terpana saat mendengarkan deskripsi Adam selama 22 detik untuk membeli 2 Rolls-Royce secara tunai penuh. Ini adalah ritme pergi ke pasar sayur untuk membeli barang Dell, karena dia memiliki kemampuan untuk membeli 2 Rolls-Royce secara tunai penuh. Jadi apa yang dia katakan barusan tentang membeli rumah ini seharga 55 juta dolar AS, apakah itu benar? Grace memikirkannya dengan hati-hati dan merasa seolah-olah dia tersambar petir. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar apa yang terlewatkan olehku barusan. Grace menyesali keputusannya sekarang. Jika dia benar-benar membeli rumah itu, bukankah Cecilia akan mendapatkan komisi sebesar 165 juta dolar AS? Sial-sial itu komisiku. Grace ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Dia berpegangan pada secercah harapan terakhirnya ketika Grace datang di depan Qin Chuan. Dia tidak lagi memiliki kesombongan dan keangkuhan yang baru saja dia miliki. "Tuan, apakah Anda benar-benar membeli rumah ini?" "Ya, hanya membeli rumah." Mengapa repot-repot menyeretnya keluar? Grace merasa seolah-olah jantungnya telah dipukul keras oleh seseorang. Dia kehilangan keseimbangan dan mundur 2 langkah. Mengapa menyeretnya keluar? Grace bergumam. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasakan emosi yang campur aduk. "Saya menderita banyak hal untuk menjual rumah ini. Saya melihat tongkat ini 3 kali. Dan setiap kali aku mengingatnya." Grace merasa sangat tidak enak. Badan ketua Jiang buru-buru maju untuk mendukung Grace. "Tentu saja. Kamu juga bisa memeluknya dari atas ke bawah." Dia tidak mengerti bahasa Mandarin Grace dan Qin Chuan, jadi dia bertanya, "Nona Jiang, ada apa?" Grace dengan cepat berdiri ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Ketua Jiang, maaf." Saat Grace berbicara air matanya menjadi basah dan dia tampak menyedihkan. Ketua Jiang jelas tertipu oleh hal ini dan segera menanggapi, "Mes Jiang, tolong bicara baik-baik dan jangan menangis. Apakah ini intimidasi dari Tiongkok terhadapmu? Katakan padaku dan aku akan membelamu. Selama aku Jiang Chong ada di sini, aku akan melihat siapa yang berani mengintimidasimu." Grace menangis sedikit dan berkata dengan sedih, "Ketua Jiang, ini bukan pertama kalinya Anda datang untuk melihat rumah ini. Saya juga tahu bahwa Anda sangat menyukai rumah ini, jadi saya telah berjuang dengan perusahaan untuk membantu Anda mempertahankan rumah ini.
Tetapi, hari ini rumah ini dijual oleh seorang intern di perusahaan kami, Ketua Jiang. Saya minta maaf, ketika Jiang Chongxuan mendengar ini. Dia mengatakan tidak apa-apa di permukaan, tetapi dia sebenarnya mengutuk dalam hatinya. Dasar bocah kurang ajar, hari ini saya melihat Anda memposting di Douyin. Berusaha sebaik mungkin untuk mempromosikan rumah ini dan saya bahkan meninggalkan pesan di bawah Douyin Anda, tetapi sekarang Anda memberitahu saya bahwa Anda telah membantu saya menjaga rumah. Apakah menurut Anda kami orang Korea sebodoh iblis Jepang bab 890 salah satu dari 9 chaebol terbesar nakoda kekaisaran 700 miliar? Jiang Chong akhirnya menyadari bahwa Grace mencoba bersikap pintar dan mengelak dari tanggung jawab, tetapi dia tidak ingin melepaskannya. Rumahnya yang tercinta direbut oleh seorang Tionghoa sebagai seorang taipan papan atas di Korea Selatan, dia tidak bisa menelan penghinaan ini. Saya sudah datang untuk melihat rumah ini 4 kali, jelas bahwa rumah ini milik saya setelah Jiang Chong membantu Grace menenangkan diri. Dia berkata, Nona Jiang, Anda baru saja mengatakan bahwa rumah itu dijual oleh kolega Anda, jadi, apakah dia akan pergi ke bank untuk mengajukan KPR? Grace terkejut, seharusnya rumah mewah ini bernilai 55 juta dolar AS, bank akan memberikan layanan dari pintu ke pintu. Jiang Chongxuan mengangkat sudut mulutnya dan mendengus dingin, baiklah itu, bagus, ini menyelamatkan saya dari harus melakukan perjalanan lagi. Saat dia berbicara, Jiang Chong berbicara kepada Qin Chuan dalam bahasa Inggris Cina yang sangat tidak standar. Saya suka rumah ini, Anda tidak dapat membelinya, mengapa saya tidak bisa membelinya? Hanya karena saya menyukai rumah ini, Anda tidak bisa membelinya. Saya berencana mengadakan pesta keluarga hari ini untuk merayakan fakta bahwa saya mendapatkan rumah ini. Jika anggota keluarga saya tahu bahwa barang yang saya sukai direbut oleh orang Tiongkok, di mana saya akan menaruh muka saya? Saya tidak peduli dengan wajah Anda. Jika Anda menyukai saya tidak bisa membelinya. Anda pikir Anda siapa? Jiang Chongxuan mendorong naik kacamata hitamnya ketika mendengar ini dan berkata, orang Cina benar-benar bodoh dan berpikiran sempit. Anda bahkan tidak mengenal saya, Jiang Chongxuan. Grace melihat bahwa Jiang Chong sedang mencoba memamerkan gayanya. Dia tahu bahwa orang ini pasti punya niat tidak baik. Anda harus menggunakan trik jika pihak lain dapat menggunakan trik untuk merebut rumah itu. Maka komisi sebesar 165 juta dolar AS akan menjadi miliknya. Grace dengan bangga memperkenalkan Qin Chuan. Ini adalah Jiang Chongxuan. Ketua Jiang adalah ketua Happy Group di negara Big Bang. Happy Group Jiangfang yang berada di lantai 2 tertegun. Perusahaan ini hanya dapat dibuka di negara yang memiliki sedikit budaya. Jika dibuka di Yunnan, Guizhou, dan Sichuan di China, perusahaan ini akan hancur dalam sehari. Qin Chuan mendengar suara itu masih tanpa ekspresi. Yadi, seorang ketua kelompok di Beverly Hills ini, siapa pemilik rumah besar yang bukan ketua? Grace mencibir, Tuan, Anda orang kaya dan Anda harus tahu bahwa ada perbedaan antara orang kaya. Happy Group milik ketua Jiang dan keluarga Jiangnya adalah salah satu dari 9 chaebol di negara Korea Selatan. Anda kaya, Anda luar biasa, tetapi ketua Jiang berbeda, dia adalah chaebol lebih luar biasa dari Anda, inilah kesenjangan antara Anda. Jiang Chongxuan mendengarkan perkenalan Grace dan tidak bisa menahan diri untuk menyentuh pahanya lagi. Tiongkok adalah negara yang berpikiran tertutup, bahkan grup bahagia saya tidak mengetahuinya. Grace terus memperkenalkan Happy Group mengoperasikan departemen store di Korea Selatan dan memiliki investasi di seluruh dunia. Happy Supermarket, Happy Department Store, Happy Food. Etiker semua dimiliki oleh Happy Group. Skala Happy Group telah mencapai 300 miliar dolar AS yang mencengangkan. Tidak, Jiang Chongxuan menyela 300 miliar dolar AS pada awal tahun. Sekarang ekonomi negara saya sedang booming, nilai pasar Happy Group saya secara alami telah meningkat. Nilai pasar kami saat ini telah mencapai 700 miliar dolar AS, Jiang Chongxuan berkata dengan semangat tinggi. 700 miliar dolar AS. Grace tercengang. Ketika dia mengetahui bahwa grup yang dilihat Jiang Chongxuan memiliki nilai pasar 300 miliar dolar AS, dia sudah terkejut. Sekarang dalam waktu kurang dari setahun, nilainya meningkat lebih dari 2 kali lipat. Orang ini menjalankan bank dan berada dalam bisnis percetakan. Apa hubungannya grup Anda yang bernilai 700 miliar dolar AS dengan saya? Qin Chuan bertanya dengan dingin. Jiang Chong tersenyum dan berkata, Chinese Yu benar-benar katak dalam sumur, Anda tidak mengerti apapun. Tapi saya tidak bisa menyalahkan Anda, lagi pula 700 miliar dolar AS hanyalah angka astronomis bagi Anda. Seseorang tidak dapat membayangkan sesuatu yang belum pernah dia miliki. Anda tidak dapat memahami apa arti 700 miliar dolar AS. Jika Anda tahu, Anda tidak akan bertanya apa hubungannya ini dengan Anda. Jiang Chong melepas kacamata hitam di wajahnya, memperlihatkan sepasang mata kecil yang cerdas. Saya memiliki kerajaan bisnis senilai 700 miliar dolar AS. Bank mana yang tidak akan memberi saya muka? Selama saya membuka mulut sedikit saja, saya tidak berpikir ada bank yang berani meminjamkan uang kepada Anda. Orang Cina, apakah Anda tahu orang seperti apa yang telah Anda sakiti sekarang? Qin Chuan menyipitkan matanya dan bertanya, lalu apakah kamu tahu keberadaan macam apa yang telah kamu provokasi? Ketika Jiang Chongxuan mendengar ini, dia tertegun pada awalnya. Dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak. Bocah kecil, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Biarkan aku memberitahumu, jika itu tahun lalu, aku masih akan takut pada Chinamu. Tapi tahun ini ekonomi negara saya sedang booming dan kekayaan 9 chaebol saya telah melonjak. Kami tidak lagi meremehkan China Anda, bahkan jika Dai Jiajia dari China Dakin International Anda datang, dia harus berlutut dan memanggil saya guru. Franklin berkeringat ketika mendengar ini, orang ini benar-benar mencari masalah setelah hanya 2 kalimat.
Dia telah mengumpulkan 3 elemen kunci untuk melakukan bunuh diri. Dia memperkenalkan dirinya, menjelaskan nilainya dan membuat pernyataan provokatif. Hei orang Korea, tutup mulutmu sekarang. Tuan Qin membeli rumah ini. Berhenti bicara dan pergilah. Franklin membentak Jiang Chong dengan keras. Dia ingin menakut-nakuti pihak lain dengan cara ini. Lagi pula jika dia terus seperti ini, orang ini mungkin tidak akan selamat. Jiang Chong meludah. Fuk Yuaku sedang mengajari orang Cina pelajaran. Mengapa kamu ikut campur? Sialan kau, orang kulit hitam bahkan lebih rendah dari orang Cina. Orang Cina masih bisa mendengarkan omelanku, tetapi aku bahkan tidak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun kepada kalian orang kulit hitam. Aku merasa mataku kotor jika aku melihatmu sedetik saja. Wajah Franklin berkedut. Oke, apakah seperti ini caramu bermain? Berkingkil dia. Saya akan mengurus akibatnya. Setelah Franklin selesai berbicara, dia tidak mendapat tanggapan dari Qin Chuan. Pihak lain hanya menatapnya dengan tatapan yang menarik. Kemudian dia berkata kepada Jiang Chong, ketua Jiang Kan, saya mungkin mengecewakan Anda. Kekecewaan saya tidak membutuhkan pinjaman bank untuk membeli rumah kecil ini. Saya membayar penuh, jadi saya khawatir tidak ada bank yang akan datang kepada Anda untuk membeli wajah Anda. Begitu Qin Chuan mengucapkan kata pembayaran penuh, Jiang Chong dan Grace sama-sama tercengang. Pembayaran penuh $55 juta AS secara penuh. Jiang Chong bingung bagaimana pemuda ini memiliki begitu banyak uang tunai dan siapa dia. Secercah harapan terakhir Grace hancur. Pihak lain membeli rumah itu secara penuh. Ini berarti bahwa intern telah mengikuti saya selama 6 bulan terakhir. Dalam sekejap mata dia menjadi jutawan. Saya dimanfaatkan secara gratis selama setengah tahun tetapi tidak mendapat imbalan apapun. Bab 891. Ubah permusuhan menjadi persahabatan, ubah musuh menjadi teman. Sama seperti yang dikatakan Qin Chuan, pembayaran penuh. Sebuah mobil wisata listrik melaju ke gerbang rumah besar. Mobil itu sangat sopan dan tidak melaju ke villa tetapi diparkir di luar rumah. Ada 2 orang yang duduk di dalam mobil, salah satunya adalah Zhuang Ya yang akan mengurus formalitas. Dia ditemani oleh seorang pria kulit putih. Pria kulit putih itu mengenakan setelan mahal dengan merek di dadanya. Rupanya dia adalah seorang eksekutif senior di agen real estate. Seorang pekerja magang di perusahaan menjual rumah mewah senilai 55 juta. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus mengikuti dan menyapa klien besar tersebut. Lagi pula, beberapa pelanggan tidak menyukai tenaga penjualan wanita dan lebih memilih pemimpin pria. Begitu keduanya keluar dari mobil, Zhuang Ya melihat sekilas Grace dan Jiang Chong di sampingnya. Dia menggunakan tubuhnya untuk menghalangi pandangan pemimpin dan memperkenalkan pihak lain langsung ke Qin Chuan. Tentu saja pria kulit putih akan mengabaikan tenaga penjualan yang tidak memiliki penjualan. Dia datang dan memegang tangan Qin Chuan. Halo Tuan Qin. Saya Heng, pemimpin Zhuang Ya dan general manajer perusahaan. Heng datang dan memperkenalkan diri terlebih dahulu kemudian memulai sanjungannya. Ketika orang Cina menyanjung seseorang, mereka memperhatikan konsepsi artistik. Hanya ketika Anda menyanjung tanpa membuat ekspresi apapun, sanjungan itu dapat tampak tingkat tinggi. Orang asing menyanjung orang secara langsung dan langsung. Entah itu luar biasa atau sangat keren. Sebenarnya, kita tidak bisa menyalahkan mereka. Lagi pula, bagaimana mungkin bahasa Inggris seprofon aksara Mandarin? Grace melihat manajer umum Heng dan mendekatinya dengan ragu-ragu. Manajer, apakah rumah ini benar-benar terjual? Heng melirik Grace dan berkata dengan tidak senang. Bagaimana mungkin itu palsu? Tuan Qin sangat berpengaruh. Membeli rumah senilai 55 juta sangatlah mudah. Saat Heng sedang mengajari Grace, dia tidak lupa untuk menyanjungnya. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan kartu emas hitam American Express Centurion dari sakunya dengan sangat khawatir dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Ketika Jiang Chong melihat kartu di tangan Heng, dia sangat bersemangat. Ashibais, bukankah itu kartu emas hitam American Express Centurion? Jiang Chong, salah satu dari 9 chaebol besar di Korea Selatan, sangat terkejut hingga matanya membelalak. Grace adalah seorang tenaga penjual rumah mewah. Jadi dia secara alami tahu bahwa ada kartu di dunia yang disebut kartu hitam American Express Centurion. Namun, dia hanya melihat hal-hal kelas atas semacam ini di pelatihan pekerja PP dan Douyin dan belum pernah melihatnya dalam kehidupan nyata. Ketua Jiang. Apakah kartu itu kartu emas hitam American Express Centurion? Apakah itu kartu legendaris dengan batas kredit tak terbatas? Melihat Jiang Chong tidak menjawab, tetapi memiliki wajah muram. Grace tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya meningkatkan moral orang lain dan merusak gengsinya sendiri. Dia dengan cepat mengubah kata-katanya dan berkata, Ketua Jiang, orang yang berstatus mulia seperti Anda pasti memiliki kartu ini. Hal semacam ini tidak jarang. Grace berpikir bahwa kata-katanya dapat meredakan ekspresi jelek Jiang Chong. Tanpa diduga Jiang Chong mendapat wajah yang sangat muram setelah dia mengatakan ini. Karena meskipun dia adalah ketua kekaisaran triliun dolar dan Happy Group, dia masih tidak memiliki kartu emas hitam. Hal yang sama berlaku untuk beberapa keluarga chaebol lainnya. Di seluruh negara Korea, hanya Lee Rongju, jurumudi grup Sansin, yang memiliki kartu ini. Ketika Jiang Chong melihat kartu hitam itu muncul, dia memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi dia juga merasa aneh. Bagaimana bisa seorang pria muda Tiongkok memiliki kartu seperti itu? Jiang Chong diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar Qin Chuan. Kemudian dia dengan cepat mengirimkannya ke istrinya dan memintanya untuk memeriksa latar belakang pria itu. Setelah Qin Chuan mengambil kartu hitam itu, dia menatap Jiang Chong. Tatapannya begitu tajam sehingga bahkan Wang Ranran dan 2 orang lainnya yang berdiri di lantai 2 merasakan gelombang niat membunuh.
Ji Ranxing bergumam pelan, orang ini mungkin sudah tamat, dia sangat arogan barusan dengan kepribadian guru. Aku khawatir dia akan dieksekusi di tempat dan dibebaskan secara fisik. Setelah mendengar ini, Jiang Fang dan Wang Ranran memelototi Ji Ranxing. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin orang yang baik hati seperti kamu melakukan sesuatu seperti kekerasan dan pembunuhan? Benar sekali, saudara Qin adalah pria baik hati yang bahkan tidak berani membunuh seekor ayam. Bagaimana mungkin dia seperti yang Anda gambarkan dan melakukan apapun yang dia inginkan? Sudut mulut Ji Ranxing berkedut. Apakah tuannya baik hati? Apakah dia penyanyang? Bagaimana ribuan orang di kerajaan Swazi itu meninggal? Aku benar-benar harus mengajak kalian berdua untuk melihatnya secara langsung. Jangankan mencari orang yang selamat. Bahkan jika kalian memilih mayat yang utuh, aku akan menggunakan nama keluarga kalian. Franklin yang berdiri di belakang Qin Chuan diam-diam mundur 2 langkah. Dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon cabang FBI Los Santos untuk meminta seseorang datang dan menangani jenazah. Ngomong-ngomong, saya akan melapor kepada Direktur Jennifer Kelly dan meminta maaf. Untungnya hanya 1 orang Korea yang meninggal, jadi ini bukan masalah besar. Tepat ketika Qin Chuan berjalan di depan Jiang Chongxuan, mengejutkan semua orang, dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf. Ketua Jiang, saya benar-benar minta maaf. Sebelum saya membeli rumah ini, saya tidak tahu bahwa itu adalah favorit Anda. Saya tidak sengaja membayarnya. Jiang Chong tertegun. Dia merasa bahwa anak laki-laki ini mengejeknya. Qin Chuan juga memperhatikan bahwa ekspresi wajah orang itu tidak benar. Apakah ada yang salah dengan apa yang saya katakan? Ini adalah kelemahan murni, dia seharusnya bangga akan hal itu. Mengapa dia terlihat seperti ini? Qin Chuan berpikir sejenak dan melanjutkan, hei, jika saya membeli rumah ini untuk diri sendiri, saya akan mengembalikannya saat itu juga dan memberikannya kepada Ketua Jiang. Tapi ini adalah hadiah untuk adik perempuan saya, jadi saya tidak bisa mengembalikannya. Jadi, saya akan membawa 2 botol anggur dari rumah dan mengunjungi Anda secara langsung untuk meminta maaf kepada keluarga Anda. Qin Chuan berkata demikian, keempat orang yang bepergian bersamanya semuanya terkejut. Wang Ranran di lantai 2 tercengang dan Ji Ranxing tercengang. Hanya Jiang Fang yang merasa paling mengenal Qin Chuan mengangguk diam-diam. Meskipun pihak lain sombong dan mendominasi, saudara Qin masih mengubah permusuhan menjadi persahabatan dan mengubah musuh menjadi teman. Saudara Qin adalah saudara Qin He yang murah hati dan toleran, dan dia adalah orang yang dapat mencapai hal-hal hebat. Ketika Jiang Fang mengatakan ini, Wang Ranran merasa ada sesuatu yang salah dengan telinganya. Dia menoleh dan menatap Ji Ranxing yang tampak bingung. Kakakku, apakah dia tipe orang itu? Mengapa dia menjadi sedikit berbeda? Aku juga tidak mengerti. Franklin dengan cepat menutup telepon ke kantor polisi. Dia melihat bagian belakang kepala Qin Chuan dan terkejut. Apakah ini masih Qin Chuan? Jangankan memukulinya hingga setengah lumpuh, setidaknya berikan dia beberapa pukulan. Paling buruk, ucapkan saja 1 atau 2 kata kasar. Apa maksudmu dengan datang untuk meminta maaf secara langsung? Jiang Chongxuan juga bingung dengan perubahan mendadak Qin Chuan. Apa yang ingin dilakukan orang ini? Apakah dia mencoba menipu? Jiang Chong berhati-hati dan tidak menjangkau. Tepat pada saat ini, telepon selulernya berdering. Itu adalah pesan yang dikirim kembali oleh istrinya, pesan teks biasa, Pangeran Grupsen. Setelah melihat Pangeran Grupsen, Jiang Chong menyipitkan matanya dengan jijik. Ya ampun, kupikir dia adalah pemuda kaya dari Tiongkok, tetapi ternyata dia dari Grupsen. Bab 892 mengirim anggur dan meminta maaf. Jiang Chong mengulurkan tangannya dan ingin menepuk wajah Qin Chuan sebagai protes. Tetapi ketika tangannya mencapai tengah udara, dia melihat mata Qin Chuan berkilat dengan cahaya keemasan. Tiba-tiba dia merasa bersalah dan menarik tangannya. Nak. Jadi kamu dari keluarga Sen di kota ajaib? Sen Hua adalah ibumu kan? Itu ibuku. Seorang pria yang berperang melawan keluarganya sendiri dan membunuh saudaranya untuk merebut tahta, membesarkan seorang putra yang memang anak hilang. Mengapa kamu harus melibatkan ibuku dalam urusan kita? Mengapa aku tidak bisa memberitahu ibumu? Tidak bisakah kamu memberitahu prioritasnya? Sekarang grup Sen Anda yang memohon untuk berbisnis dengan grup Happy kami, bukan grup Happy kami yang bergantung pada Anda untuk menghasilkan uang. Grace terkejut ketika mendengar ini. Ternyata keluarga pemuda ini memiliki pusat perbelanjaan yang besar. Kalau begitu dia hanyalah generasi kedua yang kaya seperti Wang Chong dari Wanda Group. Oh, begitu pantas saja dia begitu murah hati. Dia menghabiskan 55 juta dolar AS tanpa mengerutkan kening. Ternyata dia adalah seorang pemboros. Menggabungkan beberapa kata yang diucapkan Jiang Chongxuan, Grace dengan cepat sampai pada kesimpulan dan berkata dengan nada menjilat. Ketua Jiang, Anda luar biasa. Ternyata keluarganya bergantung pada Happy Group Anda untuk berbisnis. Jiang Chong mendengus dingin. Grace, kau terlalu memuji mereka. Grup Sen mereka, bisakah mereka disebut ketergantungan? Grup Sen hanyalah anjing dari grup bahagia kita. Jika kita bahagia, kita akan memberi mereka tulang untuk dikunyah. Jika kita tidak bahagia, kita akan menghancurkan mangkuk anjing mereka. Biarkan mereka. Grace tertegun, dan Jiang Chong dengan cepat menjelaskan. Pusat perbelanjaan terpadu berskala besar milik Sen Group di Tiongkok semuanya didukung oleh Happy Supermarket di bawah Happy Group saya. Serta peralatan kecil pakaian dan produk Korea lainnya di bawah Happy Group. Anda juga tahu bahwa produk Korea kami adalah yang terbaik dalam hal merek dan kualitas. Orang-orang China berebut untuk membeli produk kami. Pusat perbelanjaan besar yang menjual lebih banyak produk Korea identik dengan mewah dan berkelas. Jika Sen Group ingin terus menjalankan mal dengan baik, tentu saja mereka harus memohon kerjasama dari Happy Group kami.
Setelah penjelasan Jiang Chong, Grace mengerti ketua Jiang Anda benar-benar luar biasa jika keluarga mereka ingin menghasilkan uang. Mereka hanya dapat bergantung pada sikap grup bahagia Anda, tentu saja tidak hanya grup Sen. Saya berani mengatakan bahwa dalam waktu singkat, seluruh China harus bertindak sesuai dengan suasana hati Korea kita sekarang. Ekonomi Korea kita berkembang pesat dan di masa depan, tidak hanya China tetapi bahkan Amerika Serikat harus bertindak sesuai dengan suasana hati kita. Saat dia mengatakan ini, Jiang Chong menatap Qin Chuan dengan dingin. Anak keluarga Sen, saya akui saya tidak membeli rumah ini. Dan saya tidak bisa menghentikan Anda untuk membelinya, tetapi saya bisa membuat Happy Supermarket dan merek Korea di bawah grup tersebut menarik diri dari pusat perbelanjaan Sen Anda. Tanpa merek Korea kami untuk memberi Anda kepercayaan diri. Saya ingin tahu bagaimana pusat perbelanjaan Sen Anda akan Grace berkata dengan arogan, aku mengerti, itulah yang aku katakan, ada kesenjangan antara orang kaya dan orang kaya, bahkan apa yang terjadi hari ini tidak bisa disalahkan pada Tuan Qin. Satu-satunya yang bisa disalahkan adalah wanita jalang magang itu. Meskipun Jiang Chong mencoba memberi pelajaran pada Qin Chuan, Grace tahu betul perbedaannya. Orang-orang dapat memberinya pelajaran karena dia seorang caebol dan dapat bertindak dengan impunitas. Saya hanya seorang penjual rumah mewah jika saya ikut mengejek. Aku khawatir aku akan terbunuh dalam sekejap mata, jadi Grace hanya bisa mengutuk Zuang Ya untuk melampiaskan amarahnya. Oh, tidak ada gunanya menyalahkan siapapun sekarang. Rumah itu sudah dijual kepadanya dan masalahnya sudah selesai. Wajah Qin Chuan menjadi pucat. Bukankah tidak apa-apa pergi ke rumahmu dan memberimu anggur dan meminta maaf? Tidak, Jiang Chong Xuan berteriak. Barang-barang yang kami inginkan diambil oleh orang lain. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya hanya dengan permintaan maaf atau sebotol anggur? Jika kita bisa menyelesaikannya hanya dengan mengirimkan anggur dan meminta maaf, maka semua orang di dunia dapat menindas kami orang Korea. Jadi apa yang kamu inginkan hari ini? Aku menelepon semua orang di keluarga untuk merayakan pembelian rumah baru. Tapi sekarang kau menghancurkannya jika mereka tahu bahwa apa yang Jiang Chong inginkan direbut oleh orang Cina, di mana aku harus meletakkan wajahku. Prestise apa yang akan saya miliki di keluarga Jiang di masa depan sehingga Soyu harus berlutut dan bersujud di depan seluruh keluarga saya. Menuangkan teh dan mengakui kesalahan Anda, kemudian transfer rumah ini kepada saya seharga 10 juta dolar AS. Ini mungkin membantu saya untuk menghilangkan kebencian di hati saya dan mengubah pikiran saya tentang membatalkan kerjasama yang baru saja selesai dibicarakan oleh Jiang Chong. Suara musik DJ yang keras masuk ke telinga Jiang Chong Xuan di villa, telinganya berkedut dan dia berkata dengan senyum masam. Apakah kamu mendengarnya? Pesta telah dimulai, nak Sen. Saya beri kamu waktu 15 menit untuk memikirkannya. Jika kamu tidak datang ke villa saya untuk bersujud dan mengakui kesalahanmu pada pukul 7.30 malam ini, maka kamu, grup Sen, harus menunggu murka saya. Setelah mengatakan itu, Jiang Chong pergi tanpa menoleh ke belakang. Zuang Ya dan Heng juga pergi diam-diam. Bagaimanapun, tidak ada yang ingin terlihat dalam situasi yang memalukan. Mereka hanya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bagaimanapun, rumah itu telah diserahkan dan sisanya dapat ditangani dalam 1 atau 2 hari. Wang Ranran dan 2 lainnya turun dari lantai 2. Mereka dan Franklin semua berdiri di belakang Qin Chuan. Keempat orang itu hanya bisa melihat bagian belakang kepalanya dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi semua orang tahu bahwa wajah Qin Chuan pasti sangat jelek saat ini. Ranran, Qin Chuan adalah orang pertama yang berbicara dan memecah kesunyian. Kakak. Wang Ranran maju selangkah setelah mendengar suara itu. Barusan saya melihat sekumpulan anggur merah yang dikirim oleh pengembang di gudang anggur villa. Ada sebotol anggur dari Antarctic Dolika Estate tahun 1999. Tolong bantu saya menemukannya. Wang Ranran menarik napas dingin ketika mendengar ini. Apakah kakak benar-benar akan pergi ke rumah saya dan menawarkan anggur untuk meminta maaf? Dalam kesan Wang Ranran, Qin Chuan tidak pernah menelan amarahnya setelah diancam. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia selalu melawan. Tapi kakak laki-laki hari ini, Wang Ranran memeluk lengan Qin Chuan dan berkata, kakak, aku akan mengantarkan anggur dan meminta maaf kepada mereka. Ini terjadi karena aku. Meskipun Wang Ranran tidak tahu mengapa Qin Chuan berubah. Dia tahu bahwa saudaranya bukanlah seseorang yang akan menundukkan kepalanya dengan mudah. Jika dia menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya, itu sama saja dengan membunuhnya. Kakak pasti mengalami masalah. Jiang Fang juga maju dan berkata, kakak Qin, aku akan menemani Ranran, aku punya bagian dalam masalah ini. Aku akan menuangkan anggur permintaan maaf untuk mereka. Qin Chuan berbalik tanpa ekspresi marah di wajahnya. Dia tampak tenang dan menyentuh kepala Wang Ranran. Dia menenangkannya dengan lembut. Ranran, bersikap baiklah dan dengarkan aku. Bantu aku mencari anggur di ruang bawah tanah. Kakak Wang, mata Ranran langsung berkaca-kaca. Bab 893. Dia bukan orang seperti itu. Kamu pasti melewatkan beberapa detail. Qin Chuan menatap Ji Ranxing dan memberi isyarat agar dia membawa Wang Ranran turun. Ji Ranxing tampak tidak rela dan merasa sangat tidak senang. Tapi dia punya satu hal baik, yaitu dia mematuhi pengaturan tuannya tanpa syarat. Jadi Ji Ranxing setengah memeluk dan setengah merangkul Wang Ranran dan Jiang Fang dan membawa mereka ke gudang anggur di ruang bawah tanah untuk mencari anggur merah. Melihat saudara perempuannya pergi, Qin Chuan berjalan perlahan menuju kolam renang tanpa batas di halaman belakang dengan ponsel di tangannya. Berdiri di kolam renang tanpa batas dan melihat ke bawah ke Beverly Hills, Anda dapat melihat ke bawah ke halaman rumah di lereng gunung. Di salah satu rumah besar retro Eropa, lampu menyala dan lampu disko berwarna-warni berkedip terus-menerus. Halaman villa itu dipenuhi orang dan pesta itu dipenuhi dengan musik dekaden.
Qin Chuan hanya berdiri di sana, melirik ponselnya dari waktu ke waktu. Franklin berjalan mendekat dan melihat ponsel Qin Chuan. Qin Chuan terlihat terus-menerus mi-refresh beranda pengguna Douyin. Franklin dipenuhi keraguan. Mengapa orang sekuat itu di profil dipermalukan dan tetap acuh tak acuh? Apakah hanya karena uang? Tetapi dia memiliki begitu banyak uang sehingga dia tidak dapat menghabiskannya dalam beberapa masa hidup. Tepat ketika Franklin sedang berpikir, Qin Chuan berhenti, menggeser ibu jarinya di layar. Dan senyum bermakna muncul di wajahnya. Xiao Fu, duduklah di sini sebentar, aku akan segera kembali. Franklin tertegun, Tuan, kemana Anda akan pergi? Qin Chuan mengangkat tangannya dan menunjuk ke rumah besar tidak jauh dari sana, tempat pesta sedang diadakan. Aku bilang aku akan datang ke rumahmu, jadi aku harus datang ke rumahmu. Franklin tanpa sadar menoleh ke belakang tetapi dia tidak melihat Wang Ranran dan yang lainnya membawa kembali anggur. Tuan Qin anggur, Anda belum dibawa kembali. Tidak perlu untuk itu, aku sedang berpikir untuk membiarkan mereka menyesapnya sebelum mereka pergi. Tapi kemudian aku berpikir mereka sudah cukup minum bahkan mereka tidak perlu seteguk anggur dari rumahku. Franklin tertegun dengan kata-kata Qin Chuan. Kemudian Qin Chuan melompat turun dari gunung tepat di depannya. Melompat dari villa Anda sendiri ke villa pihak lain. Lompatan ajaib itu mengejutkan Franklin. Apakah ini mungkin? Menyaksikan Qin Chuan pergi selangkah demi selangkah. Franklin mengeluarkan ponselnya dan menelepon Direktur FBI. Setelah panggilan tersambung, dia tidak bertukar basa-basi dengan pihak lain. Tetapi langsung memulai dengan pernyataan ala rep, dia menjelaskan sebab dan akibat dari apa yang baru saja terjadi. Direktur, apakah informasi kami salah? Qin Chuan dalam informasi itu pendendam dan sangat kejam. Logikanya orang Korea ini sangat mempermalukannya. Hari ini dia seharusnya dikirim ke kamar mayat untuk diotopsi. Aku tidak bisa mengetahuinya. Apakah ini karena aku lagi? Apakah dia takut karena aku ada di sana? Atau dia tidak berani mengambil tindakan demi aku? Mendengar bawahannya menyombongkan diri lagi, Jennifer Kelly tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Franklin Do, menurutmu kamu punya lebih banyak muka? Atau apakah Direktur FBI dan Menteri Luar Negeri AS punya lebih banyak muka? Qin Chuan berani menghapus seluruh geng lumpuh di depan kita. Apa kau pikir kau bisa menghentikannya membunuh kedua orang itu? Jennifer sedikit mengerutkan kening dan melanjutkan, kau pasti melupakan beberapa detail dalam pernyataanmu. Tolong ingat baik-baik apa yang baru saja terjadi, jelaskan padaku secara rinci. Franklin hendak berbicara ketika Jennifer memotongnya. Jangan gunakan nada rap, gunakan nada radio. Franklin menelan ludah berdeham dan menceritakan kisah itu dengan cara yang formal. Jennifer sedang mendengarkan dan tiba-tiba berseru, tunggu, siapa nama grup yang sedang kamu bicarakan? Pria Korea itu. Happy Group. Mereka memiliki hubungan bisnis dengan Sen Group milik Tuan Qin. Jennifer dengan santai membuka komputer tablet di sampingnya dan mulai mencari berita relevan tentang kedua kelompok tersebut. Franklin di ujung telepon sana terus mengulang dengan nada siaran dengan pengucapan yang jelas meskipun Jennifer melakukan banyak tugas. Dia menunjukkan detail dalam pernyataan Franklin. Tunggu, Qin Chuan meminta saudara perempuannya dan dua orang lainnya untuk pergi ke ruang bawah tanah gudang anggur untuk mengambil anggur. Tetapi dia pergi ke rumah pihak lain tanpa menunggu saudara perempuannya kembali dengan anggur. Yes, Chief. Mata Jennifer memutar. Anggur jenis apa yang diinginkan Qin Chuan? Franklin ingat, anggur 1999 dari Dolika Estate Antartika. Brengsek, informasi sepenting ini, mengapa tidak kamu jelaskan di pernyataan pertamamu? Franklin bingung dan merasa sangat dirugikan setelah dimarahi direktur. Apakah ini penting? Qin pergi tanpa mendapatkan anggurnya. Franklin, kamu adalah agen senior FBI. Gunakan otakmu untuk memikirkan dari mana kebun anggur di Antartika berasal dan bagaimana anggurnya diproduksi. Franklin tersambar petir ketika mendengar ini. Ya, bagaimana aku bisa mengabaikan detail yang begitu penting? Sialan, Antartika, bagaimana bisa menjadi tempat di mana anggur diproduksi? Dengan pengingat Jennifer, Franklin langsung terbangun. Qin Chuan sengaja mengatakannya, itu adalah anggur yang tidak ada. Dia ingin menyingkirkan saudara perempuannya, Franklin. Tolong lanjutkan, pastikan untuk berbicara dengan hati-hati dan jangan lewatkan detail apapun. Keringat dingin keluar di dahi Franklin. Dia mengatur ulang pikirannya. Dan kali ini dia lebih serius. Kemudian Qin Chuan dan aku datang ke halaman belakang dan kami berdiri di sana memandang gunung. Apa yang kalian bicarakan? Kami hanya bertukar beberapa kata obrolan santai sebelum Tuan Qin melompat dari gunung. Ingat lagi detail apa yang terlewat dalam percakapanmu. Franklin menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, dan dengan hati-hati mengingat adegan barusan. Sementara dia berpikir, Jennifer juga tidak diam. Dia telah menjelajahi berita tentang kedua kelompok itu di internet. Tiba-tiba Franklin berkata rincian, apakah Douyin Qin Chuan termasuk sebagai detail? Menjelajahi Douyin, ya, Tuan Qin sedang menjelajahi Douyin sebelum dia melompat dari rumahnya. Lebih tepatnya, dia sepertinya sedang menjelajahi beranda Douyin seseorang. Jennifer mendengarkan cerita Franklin dan merasa ada yang salah dengan detail ini. Beranda Douyin, siapa ini? Franklin tiba-tiba berada dalam dilema. Sebelumnya dia berpikir bahwa Qin Chuan hanya menghabiskan waktu dan tidak terlalu memperhatikannya. Tapi untungnya Franklin adalah agen FBI terbaik. Ingatan saya masih lebih baik daripada orang biasa. Saya masih memiliki kesan samar tentang nama akun di beranda. Franklin dengan cepat mengeluarkan ponsel cadangannya.
Coba masukkan nama akun yang diingat ke dalam kotak pencarian kemudian bandingkan avatar akun tersebut dengan avatar buram dalam ingatan Anda. Trik ini adalah keterampilan penting bagi agen untuk digunakan untuk pencarian fungsi setelah beberapa menit mencari dalam diam Franklin tiba-tiba berteriak. Aku menemukannya. Jennifer dengan cepat bertanya akun apa itu. Franklin mengklik avatar dan memasuki beranda pihak lain. Detik berikutnya murid-muridnya tiba-tiba menyusut bab 894 tujuan tahap selanjutnya rencana kerajaan triliun dolar Los Santos Beverly Hills area villa. Qin Chuan mengambil 2 langkah di udara dan mendarat di depan pintu villa Jiang Chongsuan. Dia membunyikan bel pintu di depan pintu rumah besar itu sesaat kemudian. Penjaga keamanan rumah besar itu melihat wajah Qin Chuan melalui kamera video gerbang. Permisi, siapa kamu? Qin Chuan, maaf, ini adalah pertemuan keluarga. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk. Pergi tanyakan pada Jiang Chongsuan, dia yang menyuruhku datang. Ketika penjaga keamanan mendengar ini, panggilan pengawasan terdiam sesaat. Kemudian pintu di depan Qin Chuan perlahan terbuka. Di balik pintu berdiri seorang pembantu Filipina berpakaian putih. Pihak lain menerima instruksi dari pemilik dan datang untuk membawa Qin Chuan masuk. Meskipun lokasi villa ini tidak sebagus yang dibeli Qin Chuan, gaya desainnya agak berlebihan dan kuno. Namun, keuntungannya adalah memiliki 1000 meter persegi rumput buatan. Pesta besar dapat diadakan di sini. Qin Chuan mengikuti pelayan selangkah demi selangkah di sekitar badan utama villa dan sampai di taman belakang. Sepanjang seluruh proses berjalan kedua matanya bersinar dengan cahaya keemasan kemanapun dia melihat anggota klan Jiang. Orang-orang ini semua memegang posisi penting di Happy Group. Sebagai salah satu dari 9 chaebol utama di Korea Selatan, Happy Group memiliki berbagai bisnis yang mencakup banyak industri. Jadi anggota klan yang hadir termasuk presiden dan direktur perusahaan cabang. Ketika Qin Chuan memasuki villa, musik di taman telah berhenti. Di tempatnya ada seorang wanita yang berjalan ke atas panggung dengan percaya diri dan mudah. Begitu dia naik ke panggung, semua orang berhenti berbicara dan saling memandang. Pandangan Qin Chuan juga tertuju pada wanita itu, dan mata emasnya dengan cepat mengungkapkan identitas orang lain. Presiden Happy Group, Jiang Tang. Jiang Tang berpidato dalam bahasa Korea dan ada terjemahan bahasa Inggris secara real-time di layar lebar, namun Qin Chuan yang mahir dalam bahasa global secara alami dapat memahami perkataan pihak lain. Terima kasih kepada semua anggota keluarga saya yang datang dari seluruh penjuru untuk menghadiri pesta yang diadakan oleh kakak laki-laki saya. Jiang Tang terhenti setelah dia selesai berbicara dan tepuk tangan pecah dihadirin. Jiang Tang, lanjutan dari Anda adalah tulang punggung kelompok bahagia kami. Anda semua bekerja keras di garis depan grup yang saya dan saudara saya berterima kasih atas upaya Anda selama bertahun-tahun. Sejak insiden 20 tahun yang lalu kelompok bahagia Anda dan keluarga Jiang telah ditekan di Korea. Meskipun secara nama masih menjadi salah satu dari 9 chaebol utama, nilai pasarnya terus-menerus dikejar oleh beberapa perusahaan teknologi internet.